Chapter 571. Ini tidak terlalu sulit. Bai Xiaon berkata dengan bangga, melihat api satu warna. Menyulap api dan meramu obat benar-benar serupa dalam banyak hal. Meskipun teknik spesifiknya berbeda, ada banyak kesamaan. Misalnya, ketika menyulap api, seseorang mencampurkan beberapa jenis jiwa tertentu, dan kemudian membuat penyesuaian berdasarkan transformasi selanjutnya. Kesulitan utama terletak pada kenyataan bahwa semua penyesuaian perlu dilakukan dalam satu gerakan, ketika jiwa-jiwa dihancurkan bersama-sama ke telapak tangan. Kesalahan sekecil apapun pada saat itu akan menyebabkan kegagalan. Tentu saja, proses tersebut juga membutuhkan penggunaan basis kultivasi seseorang. Baik kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa dihitung sebagai energi surga dan bumi, dan merupakan elemen yang diperlukan. Bagi seorang pemula, semua faktor yang berbeda itu membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Tetapi kegagalan pertama Bai Xiaon hanya karena dia tidak melakukan penyesuaian yang tepat pada saat yang diperlukan. Setelah itu, dia menganalisis situasinya, dan kemudian memutuskan untuk menganggap jiwa sebagai tanaman obat dengan sifat unik, tangannya sebagai tungku pil, dan kekuatan spiritualnya sebagai api untuk memanaskan tungku. Setelah itu, semuanya menjadi jelas. Karena itu, ia berhasil pada percobaan keduanya. Melihat nyala api satu warna di tangannya membuatnya sangat bersemangat, seolah-olah sebuah pintu besar telah dibuka, mengarah ke jalan baru untuk diikuti. Necromancer seperti keturunan langsung dari surga dan bumi. Dan aku seorang ahli nujum. Dia tertawa dengan sungguh-sungguh, menyadari bahwa kemampuannya untuk menyulap nyala api satu warna membuatnya menjadi ahli nujum pemula di Wildlands. Selanjutnya, nyala api dua warna. Mata berkilauan, dia menghasilkan beberapa jiwa lagi dari tasnya memegang, kemudian mengikuti formula. Memperlakukan jiwa seperti tanaman obat, ia menggabungkannya sesuai dengan rasio yang diperlukan, menyesuaikan kekuatan spiritualnya, dan kemudian menutup tangannya di atas jiwa untuk bertindak sebagai tungku pil. Mungkin terlihat rumit, tetapi Bai Xiaon telah meramu obat selama bertahun-tahun, dan sangat akrab dengan tugas-tugas seperti itu. Matanya bersinar ketika dia membenamkan dirinya dalam pekerjaannya, dan segera, api satu warna dan berbagai jiwa bergabung, dan warna kedua muncul di dalam api. Yao Yixing tidak bisa membantu tetapi bangkit ke posisi duduk, matanya lebih lebar dari sebelumnya ketika dia menatap api dua warna yang terbentuk di telapak tangan Bai Xiaon. Dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Mustahil. Butuh 3 tahun penuh untuk berhasil menyulap api dua warna. Yao Yixing hampir terlihat seperti dia melihat hantu, dan kekecewaan dalam hatinya sangat tidak nyaman. Yah, tidak seperti itu yang luar biasa. Itu hanya api dua warna, kan? Bukan masalah besar. Pria bayi ini benar-benar beruntung, itu saja. Bahkan ketika Yao Yixing merengut kesal, api dua warna selesai terbentuk. Namun, hal-hal belum berakhir. Bai Xiaon mengeluarkan beberapa jiwa lagi, kira-kira 50 kali ini, dan menggunakan apa yang tampaknya menjadi metode yang lebih rumit untuk memberi mereka makan ke dalam nyala api dua warna. Secara bertahap, warna ketiga muncul, dan ia memiliki nyala 3 warna. Bai Xiaon tampaknya tidak terkesan dengan nyala api 3 warna. Tanpa berhenti, dia melambaikan lengan bajunya untuk menghasilkan beberapa ratus jiwa pendendam. Kemudian, dengan mata berkilauan, dia memberi makan jiwa-jiwa ke dalam nyala api 3 warna, yang bergolak seperti lautan api. Meskipun sepertinya dia hanya melempar mereka, dia benar-benar menempatkan mereka sesuai dengan urutan yang sangat spesifik, membuat penyesuaian sepanjang waktu. Namun, proses keseluruhan terjadi dalam sekejap. Sesaat kemudian, lautan api menyusut kembali menjadi lidah api, kali ini, dengan 4 warna. Bagaimana ini mungkin? Seru Yao Yixing ke dalam, matanya lebih lebar dari sebelumnya saat dia menatap api 4 warna. Sebelumnya, ia telah menorehkan segalanya untuk keberuntungan, tetapi sekarang, ia tidak dapat terus meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kebetulan. Fakta bahwa Bai Xiaon telah menghasilkan api 4 warna dalam hampir satu tindakan halus mengindikasikan kepada Yao Yixing bahwa ia benar-benar berurusan dengan ahli nujum tukang harian. Namun, semuanya terjadi begitu cepat sehingga Yao Yixing mulai bertanya-tanya apakah ini seseorang dari klannya yang dia tidak tahu. Tapi dia dengan cepat membatalkan gagasan itu. Menatap Bai Xiaon, dia mengertakkan gigi, tidak bisa menyembunyikan rasa iri yang berkedip di matanya. Aku menolak untuk percaya bahwa pria ini benar-benar menakjubkan. Itu tidak lain hanyalah nyala api 4 warna yang sepele. Tidak mungkin dia bisa menyulap nyala api 5 warna menggunakan teknik Yao Clan.
Lagi pula, ketika mencoba menyulap nyala api 5 warna, ada faktor yang sangat sulit bahwa kebanyakan orang, sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran itu, Bai Xiaon menghasilkan lebih dari 1.000 jiwa pendendam, menggabungkan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam 4 api berwarna. Api menari-nari dengan liar seolah-olah akan mengering. Namun, Bai Xiaon dengan sedih menutup tangannya di atasnya. Kemudian, beberapa saat kemudian, dia membuka tinjunya untuk mengungkapkan warna kelima. Yao Yixing mati rasa, dan kulit kepalanya mulai kesemutan. Aku tidak peduli betapa luar biasanya cowoknya, tidak mungkin dia bisa menyulap api 9 warna. Dia tidak bisa. Aku tidak peduli betapa hebatnya dia pikir dia, atau betapa berbakatnya, dia masih membutuhkan waktu untuk menstabilkan nyala api. Bai Xiaon tidak mungkin tahu bahwa Yao Yixing benar-benar menjadi gila. Jika dia tahu, dia akan sangat senang. Tetapi saat ini, dia sepenuhnya fokus pada nyala api 5 warna di telapak tangannya. Alih-alih melanjutkan untuk mencoba menyulut lebih banyak api, ia menghabiskan waktu merenungkan mengapa nyala 5 warna hampir memudar sebelumnya. Setelah sedikit waktu berlalu, ia mencapai kesimpulan. Ada konflik dengan ramuan jiwa. Rumusnya tidak sempurna. Ketika nyala api 5 warna terbentuk, beberapa jiwa saling bentrok. Jika gangguan itu terkandung, nyala api disulap. Jika tidak, maka itu gagal. Jadi, sepertinya aku tidak bisa mempercayai formula itu. Setelah berpikir lebih jauh, ia melanjutkan untuk mencoba menyulap nyala api 6 warna, dan melakukan persis seperti formula yang diperlukan, yang menghasilkan 3.000 jiwa. Secara umum, sangat penting untuk mempertahankan rasio jiwa yang tepat, dan juga menggabungkan mereka pada waktu yang tepat. Bagi banyak ahli nujum pekerja harian, itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi bagi Bai Xiaon, itu adalah hal yang sederhana, bahkan dengan 3.000 jiwa. Tak lama, 3.000 jiwa semuanya diatur dan disesuaikan dengan benar, dan mengalir ke dalam nyala api 5 warna. Tak lama, dia memiliki api 6 warna. Selanjutnya adalah nyala 7 warna. Pada titik ini, Yao Yixing tidak mungkin lagi terkejut, dan pada kenyataannya dibanjiri perasaan cemburu yang intens, dan pada saat yang sama, putus asa. Tidak mungkin baginya untuk membayangkan bagaimana seseorang bisa begitu berbakat sehingga mereka bisa menggunakan formula api klannya untuk menyulap semuanya menjadi nyala 7 warna dalam satu sesi tunggal. Itu benar-benar tidak manusiawi. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa Yao Yixing adalah orang yang memberitahunya formula, namun, belum menyebutkan hal-hal yang paling penting untuk diperhatikan. Salah satu contoh adalah seberapa penting untuk mengandung gangguan yang muncul dalam nyala api 5 warna. Namun, meskipun mengabaikan hal-hal seperti itu, Necromancer Bai ini sudah memikirkan semuanya sendiri. Yao Yixing tidak bisa membantu tetapi sedikit takut. Ketika api 8 warna muncul di telapak tangan Bai Xiaon, Yao Yixing merasa sedikit mati rasa, dan hanya menatap dengan kaget, tidak yakin apakah dia melihat sesuatu atau tidak. Tapi kemudian, suara gemuruh bergema ketika nyala api 9 warna muncul, dan Yao Yixing menjerit tanpa sadar. Melompat berdiri, dia menunjuk Bai Xiaon. Wajahnya pucat seolah-olah dia baru saja melihat hantu, hatinya dipenuhi dengan keheranan sehingga dia akan pingsan. Ini tidak mungkin. Yao Yixing menjerit histeris. Itu benar-benar mustahil. Kamu gagal pada percobaan pertamamu pada nyala api 1 warna, tapi setelah itu, berhasil dengan segalanya hingga nyala 9 warna. Aku tidak tahu seorang ahli nujum tunggal yang berani mengklaim mampu melakukan itu. Hanya necromancer terestrial yang mampu melakukan hal seperti itu. Siapa sebenarnya kamu? Pertunjukan ajaib yang baru saja dia saksikan tampak tidak masuk akal. Bai Xiaon mengerutkan kening karena terganggu, dan memandang Yao Yixing dengan tatapan marah. Tentu saja, pada saat yang sama, dia merasa sangat senang karena baru saja menyulap nyala berwarna 9. Pipa, katanya dengan meniru yang terbaik dari seseorang dari generasi senior. Mencoba menekan kegembiraannya karena memiliki nyala api 9 warna di telapak tangannya, dia menenangkan dirinya sendiri dan mengeluarkan 30.000 jiwa. Kemudian dia membuka jari-jarinya, membiarkan api 9 warna berubah menjadi lautan api. Dengan hati-hati mengatur 30.000 jiwa, dan menuangkan kekuatan spiritualnya dengan cara yang benar, ia mulai memberi makan jiwa-jiwa ke dalam api. Beberapa masuk sendirian, yang lain dalam kelompok 3 hingga 5. Tak lama, mereka semua di dalam. Tentu saja, kecepatan di mana dia melakukan semua itu menentang deskripsi. Dalam waktu sekitar 10 napas waktu, jiwa-jiwa itu bergabung ke dalam api, di mana Bai Xiaon mengulurkan tangannya dan menutup tinjunya. Gemuruh.
Tangannya menjadi seperti lubang hitam yang mengisap semua nyala api di sekitarnya. Kemudian, ketika dia membuka jari-jarinya, dia melihat api 10 warna. Chapter 572. Seketika api 10 warna muncul, seluruh gua diterangi oleh cahaya berwarna cerah. Bahkan, cahaya itu bahkan menembus dinding gua, membuat seluruh gunung menyala terang. Tekanan yang sangat kuat terpancar keluar dari api, menyebabkan mata Bai Xiaon melebar karena kegembiraan. Dia bahkan mulai bergetar nampak. Aku melakukannya. Aku membuat api 10 warna. Dia bahkan merasa lebih bersemangat tentang secara pribadi membuat api multiwarna daripada yang biasanya dia lakukan ketika meramu obat. Berbeda dengan kegembiraan Bai Xiaon, pikiran Yao Yixing terpukul seolah-olah oleh kilat. Dia hanya berdiri di sana menganga, pikirannya disapu bersih oleh pemandangan api 10 warna. Dia ingin percaya bahwa dia hanya berhalusinasi, tetapi sayangnya, tidak mampu membodohi dirinya sendiri sedemikian rupa. Dia baru saja menyaksikan formula klannya sendiri yang digunakan untuk menyulap semuanya dari api 1 hingga 10 warna. Itu adalah masalah yang telah membalikkan dunianya. Di rumah, bahkan para patriar yang merupakan ahli nujum terestrial tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ahli nujum ini baru saja mempelajari formula klannya. Meski begitu, dia masih berhasil, sesuatu yang membuat Yao Yixing merasa benar-benar hilang. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajahnya seputih selembar kertas sambil bergumam dengan gila pada dirinya sendiri. Lagi pula itu adalah pukulan besar baginya. Dan ketika dia membandingkan dirinya dengan Necromancer Bai ini, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa seolah-olah dia sendiri hanyalah sampah. Tidak manusiawi. Dia benar-benar dan benar-benar tidak manusiawi. Kekecewaan melonjak dalam dirinya, menghapus kecemburuan dari sebelumnya. Perbedaan antara dia dan ahli nujum ini, seperti perbedaan antara awan dan lumpur di bawah mereka. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk cemburu. 10 warna api menandai puncak absolut dari peringkat Master Necromancer. Di semua Wildlands, jumlah ahli nujum yang bisa menyulap api 10 warna sangat terbatas. Setiap orang seperti itu mampu mendominasi bidang hampir kemanapun mereka pergi. Master Necromancer di puncak level mereka dapat menarik banyak pengikut-pengikut kultivasi jiwa lainnya. Selanjutnya, mengingat bahwa mereka dapat menyulap api 10 warna, ketika mereka membuat obat jiwa, itu akan dianggap obat jiwa tingkat rendah tingkat 10. Kebanyakan ahli nujum menyambut pengikut kultivator jiwa. Bagaimanapun, butuh banyak jiwa untuk menyulap api. Sebagai contoh, api 10 warna membutuhkan 30.000 jiwa pendendam. Bagi ahli nujum untuk mendapatkan semua jiwa itu sendirian akan sangat merepotkan. Karena itu, memiliki pengikut untuk membantu adalah cara alami. Meskipun, tidak semua ahli nujum suka memiliki pengikut. Beberapa dari mereka suka melakukan sesuatu sendiri karena berbagai alasan. Dalam hal mendapatkan jiwa, itu juga mungkin untuk pergi ke kota-kota raja, atau klan ahli nujum, dan berdagang obat jiwa untuk apa yang mereka butuhkan. Bagaimanapun, ahli nujum yang mencapai peringkat master umumnya terkenal jika tidak terkenal. Jika takdir ada di pihak mereka, mereka bisa mencapai kemajuan yang menggetarkan dan menggoncangkan bumi dan menjadi ahli nujum bumi. Necromancer terestrial bahkan lebih terkenal, dan jauh di atas Necromancer Master dalam hal berdiri. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam saat dia mengalihkan pandangannya dari api 10 warna untuk memandang Yao Yixing. Ketika mata mereka bertemu, semua kebanggaan dan penolakan Yao Yixing hancur, benar-benar hancur oleh api 10 warna. Mengomel dengan getir, dia bahkan tidak berani menahan pandangan Bai Xiaon. Jantung Bai Xiaon berdebar kencang. Jelas, akan jauh lebih mudah untuk membuat Yao Yixing melakukan apa yang dia katakan di masa depan. Ya, karena aku sudah membuatnya sangat ketakutan, aku mungkin akan terus berjalan. Aku bertaruh bahwa ketika aku menyulap nyala api berwarna 11 dan menjadi ahli nujum terestrial, Yao Yixing akan sangat terkejut sehingga dia akan berakhir setengah mati. Informasi tentang formula api. Bahkan ketika Yao Yixing berdiri di sana menonton, dia meninjau formula api 11 berwarna. Yao Yixing ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, "Rekan Daoist Bai, ada perbedaan besar antara nyala 10 warna dan 11 berwarna. Kamu hanya duduk diam dan menonton," Bai Xiaon memotong dengan bangga. 10 keberhasilannya sebelumnya membuatnya merasa sangat percaya diri. Dari apa yang dia tahu, menyulap api sebenarnya adalah masalah yang sangat sederhana. Cara Bai Xiaon menanggapi Yao Yixing menyebabkan hatinya mulai berdebar. Yang benar adalah jika dia benar-benar bisa menyaksikan nyala api berwarna 11 disulap,
itu akan menjadi hal yang baik baginya. Itu terutama benar mengingat teknik yang digunakan adalah klannya sendiri. Bagi Yao Yixing, itu hampir sama dengan menonton salah satu leluhur klannya menyalakan api. Yao Yixing menarik napas dan duduk diam di sana, pandangan tertuju pada tangan Bai Xiaon. Bai Xiaon sangat senang dengan reaksi Yao Yixing. Memastikan terlihat sangat mengesankan, ia merenungkan formula untuk 11 nyala api, lalu menampar tasnya untuk menghasilkan 60.000 jiwa pendendam yang meletus seperti badai di gua. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya dan mengirim jiwa-jiwa ke dalam api. Setelah sekitar 10 napas waktu berlalu, ekspresinya berkedip. Meskipun dia mampu mengendalikan cara 60.000 jiwa bergabung bersama, ketika mereka menuangkan ke dalam api 10 warna, dia menyadari bahwa transformasi yang tidak terduga sedang berlangsung. Tekanan kekuatan nyala terlalu kuat. Bai Xiaon tidak terlalu terbiasa dengan fluktuasi sulap api, tetapi jelas bisa merasakannya. Tidak baik. Wajah Bai Xiaon jatuh. Kehilangan kendali bahkan pada satu jiwa berarti kehilangan kendali atas seluruh 10 api berwarna. Jiwa-jiwa tiba-tiba semua dituangkan ke dalam api pada saat yang sama, menyebabkan nyala api berkedip dengan liar. Kemudian, suara letupan bisa terdengar saat nyala api mengedip. Gumpalan asap hijau naik dan kemudian menghilang. Rahang Bai Xiaon terjatuh, dan Yao Yixing sama-sama terpana. Napas Bai Xiaon tercekat di tenggorokannya. Baru saja selesai menyombongkan diri hanya untuk gagal secara dramatis menyebabkan wajahnya terbakar seolah-olah dengan api. Mengaum dengan marah, dia menampar tasnya untuk menghasilkan lebih banyak jiwa, dan kemudian mulai menyulut api, mulai dari varietas 1 warna dan terus kembali hingga 10. Kemudian dia menatap api 10 warna dan meninjau semua yang telah dia lakukan sejauh ini, dan kemudian memulai upaya lain pada 11 api berwarna. Segera, suara gemuruh terdengar seperti, dia gagal lagi. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa berhasil. Bai Xiaon dengan marah memukul punggungnya, hanya untuk menyadari bahwa dia kehabisan jiwa. Kemudian dia perlahan-lahan melihat ke arah Yao Yixing, yang telah pulih dari keterkejutan sebelumnya dan menatap Bai Xiaon dengan ekspresi aneh di wajahnya. Merasa terhina dan bahkan lebih marah, Bai Xiaon berkata, apa yang kamu lihat? Bawakan aku beberapa jiwa lagi. Jika kamu tidak kembali dengan setidaknya 100.000, maka jangan kembali. Memberi Yao Yixing tatapan baik terakhir, dia melambaikan lengan bajunya, mengirimnya terbang keluar dari gua. Begitu berada di luar, Yao Yixing menggertakkan giginya karena marah pada cara mendominasi Necromancer Bai ini. Jelas, dia hanya tidak cukup terampil untuk menyulap 11 api berwarna, dan Yao Yixing bahkan mencoba memperingatkannya. Bukan saja dia mengabaikannya, tapi dia bahkan mulai membual. Kemudian ketika dia gagal, dia melampiaskan kemarahannya pada Yao Yixing. Sambil tertawa kecil, dia berkata, "Iham PH, kamu benar-benar berpikir sesederhana itu untuk menjadi ahli nujum terestrial." Sayangnya, karena mantra pembatasan yang ditempatkan Bai Xiaon pada basis budidayanya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah dan menangkap beberapa jiwa. Sayangnya, klon Bai Xiaon telah menangkap semua jiwa di dekatnya, jadi dimanapun dia mencari di daerah itu, dia tidak dapat menemukan satupun. Sambil menggertakkan giginya, ia memperluas pencariannya. Saat dia berjalan, malam mulai turun. Pada saat yang sama, awan gelap memenuhi langit, dan hujan mulai turun, hujan yang tajam dan menyakitkan ketika menyentuh kulitnya. Kadang-kadang, sambaran petir hijau akan berderak melintasi langit di atas. Pada saat lain, Yao Yixing hanya akan memutar basis budidayanya dan mengabaikan hujan. Tetapi setelah 95% disegel, ia terpaksa menanggungnya dengan sengsara dan mengutuk. Aku benci orang bernama Bai. Jika hanya Kaisar Neraka yang akan melihat apa yang terjadi, turunkan kilat neraka dan singkirkan orang itu dari peta. Setelah mengirim Yao Yixing keluar untuk berburu jiwa, Bai Xiaon mengirim 3 klonnya untuk melakukan hal yang sama, kecuali bahwa dia menyuruh mereka untuk mencari di hutan. Klonnya memiliki basis kultivasi yang sama seperti yang dia lakukan, dan juga dilengkapi dengan Soul Convergence Pills, yang membuat segalanya sedikit lebih mudah bagi mereka daripada bagi Yao Yixing. Adapun Bai Xiaon sendiri, ia duduk di sana diam-diam, menganalisis kegagalannya sebelumnya dan mengerjakan beberapa conjuring selagi. Suatu hari, 2 hari, 3. Segera, 7 hari telah berlalu, dan Bai Xiaon telah berhasil menyulap lebih dari 10 lidah api 10 warna. Namun, dia tidak bisa mendorong satu pun ke level 11 warna. Setiap saat, ia menemui kegagalan. Seiring kemarahan dan penghinaannya tumbuh,
matanya menjadi lebih merah. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak bingung ketika dia dengan gila mencoba menentukan alasan kegagalannya. Semakin banyak waktu berlalu, dia mulai mengubah formula yang dia gunakan untuk 11 nyala api, meskipun dia tidak menyadarinya. Berkat perubahannya, keahliannya dalam menyulap api maju dengan mantap. Namun, ia terus menghadapi kesulitan di setiap belokan. Alasannya adalah bahwa sebenarnya ada hambatan antara api 10 dan 11 berwarna. Tidak hanya orang perlu menyesuaikan formula, tetapi orang juga harus memiliki kontrol sempurna terhadap api 10 warna. Hari-hari berlalu, dan Bai Xiaon terus turun ke keadaan tidur. Chapter 573. Saat Bai Xiaon melakukan sulap nyalanya, 8 hari berlalu. Sementara itu, agak jauh, Yao Yixing terbang di udara, rambutnya acak-acakan, batuk darah. Mengejarnya adalah sekelompok lebih dari 100 raksasa buas. Kalian mendorong hal-hal terlalu jauh. Yao Yixing melolong frustrasi. Bai Xiaon memintanya untuk membawa kembali 100.000 jiwa, tetapi dengan basis kultivasinya tersegel, itu adalah tugas yang hampir mustahil. Meskipun dia sebenarnya dalam formasi inti akhir, dia belum pernah pulih sepenuhnya dari labirin. Dan itu berarti bahwa 5% dari basis kultivasinya dia memiliki akses untuk memberinya kecakapan bertempur yang kira-kira setara dengan pendirian yayasan awal. Pada satu titik, ia mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan dari kebebasan relatifnya untuk melarikan diri. Namun, dia segera menemukan bahwa jika dia pergi terlalu jauh dari Bai Xiaon, mantra pembatas di dalam dirinya akan mulai menunjukkan tanda-tanda peledakan. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan pemikiran melarikan diri seperti itu, dan terus mengutuk Bai Xiaon lebih dari sebelumnya. Pada satu titik, dia menyadari bahwa dia sedang dibuntuti, atau mungkin bahkan diburu. Tepat ketika dia berbalik untuk melarikan diri, dia menemukan bahwa sekelompok raksasa buas muncul untuk menghalangi jalannya. Dia bertarung dan membunuh beberapa, tetapi jumlah mereka terus bertambah sampai dia benar-benar dikelilingi. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia seperti binatang lemah yang diserang oleh predator ganas. Karena krisis yang berbahaya, ia akhirnya menggunakan sihir rahasia untuk membebaskan diri, sesuatu yang menguras tenaga hidupnya, tetapi memberinya kecepatan yang sangat besar. Sayangnya, penggunaan sihir rahasia hanya membuat raksasa buas lebih tertarik padanya, dan mereka mulai mengejeknya tanpa henti. Yao Yixing tidak mungkin lebih frustrasi. Jika basis budidayanya tidak disegel, maka ia tidak akan pernah membiarkan raksasa yayasan pendirian ini lolos. Dia akan memotong mereka semua dengan pikiran belaka. Tapi sekarang, kekuatan jiwanya disegel, dan sebagian besar teknik magisnya tidak dapat digunakan. Kesulitan itu meneteskan air mata ketika dia menyadari bahwa jika para raksasa menangkapnya, dia pasti akan mati. Aku ahli nujum utama. Teriaknya. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Bahkan ketika suara Yao Yixing terdengar, dua bilah jiwa tiba-tiba menjerit di udara ke arahnya. Serangan kuat yang menghantamnya dan membuatnya terhuyung ke samping, batuk darah. Lebih dari 100 orang liar di belakangnya semua benar-benar fokus untuk mengejarnya. Dan bahkan ada dua pembudidaya jiwa bersama mereka, yang memandang Yao Yixing seolah-olah dia semacam harta. Namun, begitu mereka mendengarnya menyebut dirinya ahli necromancer, ekspresi mereka berkedip dengan ragu-ragu. Reaksi serupa dapat dilihat di antara orang-orang liar. Ahli nujum, kata salah satu penanam jiwa. Fluktuasi kekuatan jiwanya lemah, jadi bahkan jika dia seorang ahli nujum, kita masih bisa membawanya. Tetapi bagaimana jika dia menyembunyikan level basis kultivasinya yang sebenarnya? Bagaimana jika dia benar-benar dalam formasi inti, tetapi terluka? Itu berarti bahwa jika kita tidak membunuhnya sekarang, kita bisa membawa bencana besar pada kita di masa depan. Setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, kedua pembudidaya jiwa bertukar pandang, dan kemudian salah satu dari mereka berseru, jika kamu benar-benar ahli necromancer, maka buat api 7 warna. Maka kami akan percaya kamu. Bahkan, kami bahkan akan menawarkan permintaan maaf dan memberi kamu beberapa hadiah kompensasi. Yao Yixing langsung lebih frustrasi daripada sebelumnya. Dia tidak memiliki nyala api 7 warna padanya, dan karena basis budidayanya disegel, dia tidak bisa menyulapnya. Tidak memiliki cara untuk membuktikan siapa dia hanya mengaum dengan marah dan kemudian menggunakan sihir rahasianya untuk melarikan diri lagi. Melihat Yao Yixing melarikan diri sebenarnya meninggalkan dua pembudidaya jiwa merasa cukup lega. Beraninya dia menyamar sebagai ahli nujum. Dia tidak bisa pergi jauh. Kejar dia. Jika kita membunuhnya, krisis saat ini yang dihadapi suku Black Mountain kita dapat diselesaikan. Selain itu,
Dia terluka dan hanya dalam tahap pendirian yayasan. Dia adalah hadiah dari Kaisar Neraka kepada suku Black Mountain kami untuk membantu kami melewati masa sulit ini. Dengan itu, mereka mulai mengejarnya lagi. Pengejaran berlanjut, dengan Yao Yixing menggunakan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya untuk melarikan diri. Segera, dia sangat marah dan lelah sehingga dia merasa seperti akan meledak. Aku benci orang bernama Bai. Dia mengutuk dalam hati. Semua orang di dunia bernama Bai ada dalam daftar kebencianku sekarang. Aku dengan baik hati mengatakan kepadanya bahwa nyala api berwarna 11 sangat sulit untuk dipanggil. Jika dia ingin mengabaikan peringatanku, baiklah, tapi mengapa dia harus menjadi sangat marah ketika dia gagal? Jika bukan karena dia marah dan memaksaku untuk pergi mencari jiwa, aku tidak akan pernah berada dalam situasi ini. Semakin banyak musuh bergabung dalam pengejaran, memberikan Yao Yixing yang marah tidak ada pilihan lain selain terus menggunakan sihir rahasianya untuk balapan kembali ke Bai Xiaon di gua, batuk darah sepanjang waktu. Ini adalah hari yang Yao Yixing tidak akan pernah bisa lupakan seumur hidupnya. Hanya dengan berulang kali menggunakan kekuatan hidupnya untuk menyulap sihir rahasianya barulah dia bisa tetap hidup. Sekarang, sebagian rambutnya memutih, mengungkapkan harga sebenarnya yang harus ia bayar untuk kabur. Akhirnya, dia melihat gunung tandus di mana Bai Xiaon berada. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan sangat gembira dengan prospek untuk kembali. Air mata mengalir keluar dari matanya, dia melihat ke belakang pada pengejarnya dan berteriak, "Sekalian tunggu saja." Dua pembudidaya jiwa, dan para raksasa yang mereka pimpin, mendapat firasat buruk ketika mereka melihat gunung yang menjadi tujuan Yao Yixing, tetapi tidak berhenti mengejarnya. Penanam jiwa bahkan mengertakkan gigi mereka dan melakukan gerakan mantera untuk melepaskan serangan kekuatan jiwa bersama. Seketika, dua bilah jiwa muncul, masing-masing panjangnya selusin meter atau lebih. Bahkan ketika mereka muncul, mereka bergabung bersama, menjadi senjata sepanjang 30 meter. Pada saat yang sama, orang-orang liar melolong marah, menyebabkan aliran ki dan darah meletus dari tubuh mereka. Kabut hitam yang menyatu dengan pedang jiwa, menyebabkannya tumbuh lebih besar. Pada titik ini, itu sepenuhnya 150 meter saat menebas ke arah Yao Yixing. Akibatnya, dua pembudidaya jiwa dikeringkan secara signifikan, dan lebih dari 100 orang liar semua memiliki wajah pucat. Namun, mereka melihat ke arah Yao Yixing dengan antisipasi yang tajam. Sihir rahasia suku, iseru Yao Yixing, terkejut. Terbangun karena cemas, dia batuk 8 mulut penuh darah saat dia sekali lagi melepaskan sihir rahasianya. Secara sempit tetap berada di depan pedang jiwa ketika dia menembak ke arah gunung. "Bantu aku, rekan Daoist Bai," ia teriaknya. Pada saat yang sama, bila jiwa panjang 150 meter itu menebang Yao Yixing dan gunung itu sendiri, jelas beberapa saat lagi dari mengurangi segalanya menjadi debu. Tiga klon Bai Xiaon masih keluar mengumpulkan jiwa-jiwa, jadi dirinya yang sebenarnya duduk sendirian di dalam gua di atas gunung. Saat ini, ekspresi ganas bisa terlihat di wajahnya. Rambutnya acak-acakan, dan matanya benar-benar merah, seolah-olah dengan kegilaan. Tepat di tengah-tengah telapak tangannya adalah lidah api 10 warna, di mana ia memberi makan aliran jiwa dendam yang tampaknya tak berujung. Dia sepenuhnya dan benar-benar fokus, dan tidak berani membiarkan dirinya terganggu. Matanya merah, dan dia bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Yang dia tahu adalah bahwa kegagalannya yang berulang-ulang datang dengan biaya yang luar biasa. Karena semua itu, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar gua. Kali ini pasti akan berhasil. Itu harus. Api 10 warna melahap semua jiwa, dan warna ke-11 baru saja akan muncul dalam nyala api, ketika tiba-tiba, nyala api itu menjadi tidak stabil. Wajah Bai Xiaon jatuh, dan dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya dan kemudian mendorong jarinya ke dalam nyala api. Namun, nyala api hanya berkedip lebih liar, dan kemudian fluktuasi yang kuat mulai keluar darinya yang menyebabkan ekspresi Bai Xiaon berkedip. Pada saat itulah teriakan Yao Yixing mencapai telinganya, begitu pula lolongan lebih dari 100 raksasa biadab. Kemudian, semua suara seperti itu ditenggelamkan oleh ledakan besar yang terjadi ketika api 10 warna benar-benar tidak stabil dan meledak. Berteriak, Bai Xiaon melesat ke belakang, mengeluarkan parasol abadi untuk melindungi dirinya saat seluruh gunung bergetar hebat. Sebelum pedang jiwa bahkan bisa mencapai gunung, puncaknya meledak, dan api besar meletus ke segala arah. Puing-puing yang menyala dan bahkan lava keluar, benar-benar menghancurkan bilah jiwa seolah-olah itu belum pernah ada. Chapter 574.
Semuanya terjadi terlalu cepat. Entah itu Yao Yixing atau pengejarnya, tak satu pun dari mereka bahkan memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum seluruh gunung di depan mereka meletus seperti gunung berapi. Cara gunung runtuh, bahkan ke titik di mana lava mengalir keluar dari itu, membuat mereka merasa seolah-olah mereka tiba-tiba menghadapi beberapa monster ganas. Berteriak, semua orang mulai mundur. Untungnya, nyala api dan lahar tidak meletus sangat jauh, dan segera mulai memudar. Yao Yixing agak menghitam, dan itu bahkan setelah dia menembak mundur dengan kecepatan penuh karena takut dibakar. Semua orang benar-benar kaget, dan semua hati mulai berdebar takjub. Saat itulah suara kemarahan bergema keluar dari dalam lautan api yang tersisa. Berani sekali kalian. Aku tidak percaya kamu benar-benar akan mengganggu nyala api aku. Bahkan ketika amarah dari kata-kata terus melayang di udara, api yang terakhir memudar, dan Bai Xiaon muncul, ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya ketika dia melangkah maju. Jubahnya compang-camping, tetapi amarah di hatinya tidak mungkin lebih intens. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan berhasil, dan yakin bahwa satu-satunya alasan dia gagal adalah karena dia telah terputus. Begitu mata merahnya melihat orang-orang liar dan pembudidaya jiwa, Bai Xiaon menampar tasnya untuk menghasilkan api 7 warna. Seorang ahli Nuju Master. Begitu orang-orang liar melihat api 7 warna, mereka mulai secara naluriah bergetar dan terengah-engah ketakutan. Adapun dua pembudidaya jiwa, mereka berada di lingkaran besar yayasan pendirian, tetapi bahkan mereka menatap Bai Xiaon dengan takjub berwajah pucat. Mereka tahu bahwa api 7 warna adalah ciri utama ahli Nuju Master, dan bahwa orang-orang seperti itu adalah tipe yang bisa mengumpulkan kelompok besar pengikut-pengikut jiwa. Lebih jauh lagi, sekarang sudah jelas bahwa orang yang mereka kejar pasti adalah pengikut ahli Nuju Master ini. Tidak hanya mereka mencoba untuk membunuh pengikut ahli Necromancer, tetapi mereka telah memotong Necromancer yang sangat master ketika dia menyulap api. Dua pembudidaya jiwa, yang sudah berkeringat deras, kemudian memperhatikan betapa merahnya mata Bai Xiaon adalah, dan bahwa dia jelas sangat marah. Segera, mereka menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Tolong redam amarahmu, Tuan Necromancer. Kami benar-benar tidak tahu bahwa kamu ada di sini menyulap api, Tuan Necromancer. Tolong, hilangkan amarahmu. Kami dapat menawarkan kompensasi. Setelah mendengar kata-kata gemetar para penanam jiwa, dan melihat mereka membungkuk, orang-orang biadab di belakang mereka semua turun untuk bersujud. Ketika Bai Xiaon melihat semua itu, amarahnya mulai mereda. Lagi pula, gangguan selama momen kritis penyuliran api bukanlah alasan utamanya nyanyi yang berwarna 11 gagal. Kesalahan terbesar terletak pada kurangnya kontrol. Meskipun dia telah menyelesaikan semua masalah sebelumnya yang dia temui, masalah baru tiba-tiba muncul, yang menyebabkan ledakan beberapa saat yang lalu yang bahkan mengejutkannya. Jelas ada beberapa ketidakstabilan internal. Tapi ada ketidakstabilan sebelumnya, dan tidak pernah ada ledakan seperti itu. Sambil bergumam dalam hati, dia merenungkan situasi untuk mencari jawaban. Sementara itu, dua pembudidaya jiwa yang panik menawarkan permintaan maaf sebesar-besarnya. Namun, kemudian mereka menganggap krisis yang dihadapi suku mereka, dan tiba-tiba bertukar pandang. Grandmaster, salah satu dari mereka berkata, sekarang gua abadi kamu dihancurkan, mungkinkah kamu sementara waktu tanpa tempat tinggal? Jika demikian, mengapa tidak datang ke suku kami untuk beristirahat sedikit? Bai Xiaon melirik kembali ke gua gunung yang hancur, dan kemudian mengangguk. Yang dia butuhkan saat ini adalah persis seperti itu, tempat yang tenang untuk menganalisis masalah dengan nyala 11 berwarna. Mempertimbangkan bagaimana para penanam jiwa dan orang-orang liar memperlakukannya, Bai Xiaon akhirnya mengerti seperti apa posisi para ahli nujum yang ditempati di Wildlands. Itu jelas melampaui apa yang dia bayangkan sebelumnya. Dari samping, Yao Yixing kesal dengan amarahnya sendiri. Bagaimanapun, dia telah menyebutkan bahwa dia adalah ahli nujum utama, namun para pembudidaya liar dan jiwa menolak untuk mempercayainya. Segera, para penggarap jiwa dan orang-orang liar dengan hati-hati memimpin Bai Xiaon kembali ke suku mereka. Itu bukan suku yang sangat besar, dengan hanya sekitar 1.000 anggota, yang membuat rumah mereka di salah satu lembah gunung setempat. Suku itu dibentengi, tetapi dengan cara yang sangat primitif, dengan gua abadi digali ke sisi gunung. Bai Xiaon segera diperlakukan sebagai tamu terhormat, dan secara pribadi memberikan gua abadi yang sebelumnya milik salah satu dari dua pembudidaya jiwa. Bahkan lebih baik, mereka terus-menerus memberinya upeti dalam bentuk jiwa-jiwa pendendam. Ada bentuk kompensasi lain juga.
Sekali lagi, Bai Xiaon dikejutkan oleh betapa pentingnya ahli nujum di Wildlands. Setiap kali dia bertemu dengan salah satu raksasa buas, mereka menatapnya dengan campuran ketakutan dan rasa hormat. Bai Xiaon sangat yakin bahwa jika dia meminta mereka, mereka akan melakukan apapun yang dia inginkan. Adapun dua pembudidaya jiwa, mereka jelas menghormati dan takut padanya, tetapi pada saat yang sama, menginginkan sesuatu darinya, meskipun mereka tampaknya ragu-ragu untuk membicarakannya secara terbuka. Semua orang berasumsi bahwa Yao Wixing adalah salah satu pengikut Bai Xiaon, dan karena itu, mereka juga memperlakukannya dengan sangat hormat, dan memberinya kompensasi yang cukup besar, meskipun tidak setingkat dengan Bai Xiaon. Setelah berada di suku hanya sekitar setengah bulan, penggunaan jiwa sehari-harinya memastikan bahwa dua pembudidaya jiwa tidak bisa mencegah dari menggertakkan gigi ketika mereka menyerahkannya. Akhirnya, Bai Xiaon mulai merasa tidak enak tentang hal itu. Kali berikutnya mereka datang untuk membebaskan jiwa, dia menghela nafas dan berkata, baiklah, ludahkan. Apa yang kamu inginkan dari bantuan aku?" Dua pembudidaya jiwa tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka telah menahan seluruh waktu ini, jadi sekarang Bai Xiaon mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah ini. Mereka bertukar pandang dan kemudian mengungkapkan kebenaran. 2 bulan sebelumnya, Kaisar Neraka telah mengeluarkan proklamasi yang mengindikasikan bahwa ia akan memilih seorang penerus untuk menerima warisannya. Kualifikasi yang sangat menuntut telah ditetapkan untuk penerus, dan hampir semua orang di Wildlands akan gila untuk mempersiapkan, termasuk orang-orang di kota raja, serta klan ahli nujum. Ada batasan basis kultivasi bagi mereka yang dapat bersaing untuk menjadi penerusnya, dan bagi banyak orang, itu berarti diperlukan sejumlah besar obat jiwa untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Akibatnya, 3 klan besar yang hidup di bawah kendali Giant Ghost City melakukan semua persiapan, termasuk mengeluarkan perintah ketat kepada suku-suku di wilayah pengaruh masing-masing untuk menyediakan obat jiwa dalam jumlah besar. Suku manapun yang tidak bisa memenuhi persyaratan akan menghadapi eksekusi potensial. Karena peristiwa yang terjadi baru-baru ini, suku Black Mountain sangat lemah, dan untuk sementara tidak dapat memproduksi obat jiwa. Akibatnya, mereka menemukan 3 cara untuk menyelesaikan masalah. Menjual produk lain yang diproduksi di suku mereka, temukan ahli nujum untuk membantu mereka, atau menggunakan bandit untuk mencoba mendapatkan pengobatan jiwa. Mereka saat ini menggunakan ketiga opsi berbeda untuk mencoba melarikan diri dari bencana ini. Bai Xiaon menemukan seluruh penjelasannya agak membingungkan. Namun, mata Yao Yixing membelalak. Bahkan, berita bahwa Kaisar Neraka sedang mencari penggantinya menyebabkan matanya bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bai Xiaon mempertahankan ekspresi netral, dan berhasil dengan santai meminta beberapa detail lagi dengan cara yang tidak mengungkapkan kurangnya pemahamannya. Tentu saja, Yao Yixing sangat gembira dengan masalah ini sehingga dia tidak menyadarinya sama sekali, dan melanjutkan untuk memberitahu Bai Xiaon semua yang dia tahu. Hanya pada titik inilah Bai Xiaon akhirnya memahami bahwa, selain Kaisar Agung dari kota kekaisaran, ada juga Kaisar Neraka di Wildlands. Ada legenda tentang Kaisar Neraka yang menyatakan bahwa setelah Kaisar Agung generasi pertama meninggal, jiwanya tidak lenyap, tetapi sebaliknya, menjadi sungai dunia bawah. Itu berlanjut untuk mengendalikan aspek kematian di dunia, dan adalah roh dari sungai dunia bawah. Itulah asal-usul Kaisar Neraka. Dari generasi ke generasi, iman orang-orang yang diperintah oleh kaisar-kaisar akan meningkatkan kekuatan Kaisar Neraka. Faktanya, selama bertahun-tahun, orang-orang liar telah dipengaruhi oleh para penggarap jiwa sampai pada titik di mana mereka juga mulai menunjukkan iman kepada Kaisar Neraka. Pada dasarnya, Kaisar Agung adalah pemimpin fisik yang semua orang bisa melihat, sedangkan Kaisar Neraka adalah seorang termasyhur simbolis. Juga menurut legenda, istana Kaisar Neraka ada jauh di dalam sungai dunia bawah, yang merupakan tempat Kaisar Neraka berada. Kadang-kadang, ia akan mengirim utusan ke dunia orang hidup, orang-orang yang selalu diperlakukan dengan sangat hormat, bahkan oleh Kaisar Agung yang memerintah. 2 bulan sebelumnya, sungai Underworld muncul di atas kota kekaisaran, dan sebuah prasasti batu turun dengan dekret Dharma. Menurut dekret itu, seorang penerus harus dipilih dalam satu siklus 60 tahun, seorang penerus yang bisa menjadi Kaisar Neraka generasi berikutnya. Wildlands sepenuhnya terguncang. Setelah semua, ini adalah pertama kalinya dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bahwa pernah ada menyebutkan Kaisar Neraka memilih penggantinya. Semua klan, markuis, dan penguasa di kota kekaisaran, serta kekuatan yang kuat di 4 kota raja dan bahkan kelompok berpengaruh lainnya, sangat tersentuh. Semua orang ingin penerus Kaisar Neraka datang dari kelompok mereka.
Dua prasyarat harus dipenuhi untuk menjadi penerus potensial. Pertama, untuk memiliki basis budidaya jiwa yang baru lahir. Kedua, untuk secara resmi memperoleh kualifikasi pencalonan. Chapter 575. Dari dua persyaratan, yang terakhir adalah yang paling penting. Setelah semua, bahkan di Wildlands, pembudidaya Nascent Soul tidak jarang. Itu terutama terjadi karena ahli nujum yang kuat bisa membuat obat jiwa yang memberi mereka keuntungan lebih dari pembudidaya jiwa. Bagi mereka, itu jauh lebih mudah untuk ditembus dari formasi inti ke tahap Nascent Soul. Oleh karena itu, prasyarat yang paling sulit adalah mendapatkan kualifikasi pencalonan. Bagaimana kamu mendapatkan kualifikasi pencalonan? Tanya Yao Yixing, tampak sangat serius, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Masalah Kaisar Neraka yang memilih penggantinya adalah yang monumental untuk seluruh Wildlands, sehingga bahkan Yao Yixing, meskipun tidak memiliki basis budidaya Nascent Soul saat ini, masih berpikir untuk mencoba bergabung dengan kompetisi. Bai Xiaon duduk di sana mendengarkan dengan penuh pertimbangan ketika dua pembudidaya jiwa menjelaskan semua yang mereka tahu. Bagaimanapun, masalah itu bukan rahasia. Untuk mendapatkan kualifikasi pencalonan, jika tak salah satu penanam jiwa, kamu harus menjadi ahli nujum. Yang paling penting, kamu harus melakukan setidaknya peningkatan roh 5 kali lipat pada Nascent Soul kamu. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan kualifikasi pencalonan. Begitu Yao Yixing mendengar penjelasan ini, wajahnya jatuh. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Peningkatan semangat Nascent Soul adalah keterampilan tingkat tinggi, legendaris bahkan di kalangan necromancer. Memang benar bahwa melakukan hal seperti itu dapat mengarah pada kemajuan kultivasi cepat yang eksplosif, dan juga kekuatan yang luar biasa. Tapi, sangat sedikit orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Dan peningkatan 5 kali lipat, bukankah itu kematian mati? Mata Bai Xiaon berkilau cerah. Dia belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Gagasan untuk melakukan peningkatan semangat pada Nascent Soul sendiri tampaknya tidak terbayangkan, dan juga sangat sulit. Bagaimanapun, selalu ada kemungkinan peningkatan semangat gagal, dan probabilitas itu akan meningkat dengan setiap peningkatan dari yang pertama ke yang kelima. Jika peningkatan pada item magis gagal, maka item itu akan dihancurkan. Tetapi jika peningkatan pada Nascent Soul sendiri gagal, maka mungkin hasilnya akan sama. Kegagalan yang mengarah pada penghancuran Nascent Soul seseorang akan mengakibatkan dilenyapkan dari keberadaan. Tidak banyak orang yang berani melakukan hal seperti itu. Bai Xiaon terkejut, dan pada saat yang sama, menyadari mengapa wajah Yao Yixing telah kehabisan darah. Jelas, satu-satunya orang yang akan melakukan upaya seperti itu akan sangat percaya diri, atau benar-benar gila. Itu jelas persyaratannya, kata penanam jiwa. Bahkan masih, kesempatan untuk menjadi penerus Kaisar Neraka telah membuat banyak ahli jiwa Nascent bersiap untuk bersaing. Jangan lupa bahwa di Archemperor City, ada batu prasasti misterius yang datang dari Underworld River itu sendiri. Seharusnya, bisa masuk akal jika ada orang di Wildlands mendekati memenuhi dua prasyarat, dan kemudian akan mencantumkan nama mereka di depan umum, menunjukkan berapa banyak peningkatan semangat telah dilakukan pada Nascent Soul mereka. Daftar nama pada prasasti batu itu ada di tempat terbuka untuk dilihat semua orang. Aku mendengar bahwa nama 7 atau 8 ahli Nascent Soul yang dipilih sudah ada di sana. Setelah siklus 60 tahun berlalu, siapapun yang menempati tempat pertama pada prasasti batu itu akan menjadi penerus Kaisar Neraka. Setelah mendengar serangkaian informasi berikutnya, ambisi Yao Yixing langsung hancur. Semuanya tampak benar-benar gila. Gagasan untuk melakukan 5 peningkatan semangat pada Nascent Soul-nya sepertinya lebih seperti mencoba bermain ayam dengan kematian 5 kali berturut-turut. Di sisi lain, Bai Xiaon berkedip dan berkata, ya peningkatan semangat 5 kali lipat pada Nascent Soul kamu. Tampaknya tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Seru Yao Yixing, menatap Bai Xiaon dengan mata lebar, jelas telah melupakan tempatnya saat ini. Sekarang, Yao Yixing yakin bahwa tidak mungkin dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi seperti ini, dan kegembiraannya dari sebelumnya mulai berkurang. Bahkan jika kamu berpikir peningkatan roh 5 kali lipat tidak sulit, dikatanya dengan tajam, ya apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua yang harus kamu lakukan untuk tetap di tempat satu adalah itu? The Nascent Soul yang dipilih pasti akan bertarung dengan orang terakhir. Peningkatan semangat 5 kali lipat hanyalah awal. Jika kamu ingin masuk ke tempat pertama dan tinggal di sana, kamu mungkin harus melakukan lebih banyak peningkatan semangat dari itu. Ketika saatnya tiba, pikirkan fakta bahwa semua yang terpilih dalam kompetisi akan datang dari organisasi dan kelompok yang kuat. 5 pasti tidak akan menjadi batasnya. Aku yakin kita akan melihat 7 atau bahkan 8 peningkatan.
Kamu tahu, bahkan ada legenda bahwa jika kamu bisa melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat pada Naschen Soulmu, kamu bisa menembus ke tahap pertengahan Naschen Soul. Peningkatan 18 kali lipat akan membawa kamu ke tahap Naschen Soul akhir. Peningkatan 20 kali lipat adalah lingkaran besar. Mungkin bahkan tidak perlu menyebutkan ranah legendaris dari roh 21 kali lipat yang meningkatkan Naschen Soul, yang dijamin akan mendorong kamu ke alam dewa. Tapi siapa yang mungkin berani mencoba hal seperti itu? Pada titik ini dia menyadari bahwa dia baru saja berbicara sedikit dengan terburu-buru, dan jantungnya mulai berdebar. Khawatir bahwa dia mungkin telah mendorong batas terlalu jauh, dia berkata, ini pasti jalan buntu. Secara harfiah. Selain itu, jika kamu ingin menyatu dengan surga dan bumi dan mencapai Deva Realm, kamu juga dapat menggunakan 15 kali lipat item sihir yang ditingkatkan semangat. Meskipun selalu ada kemungkinan kegagalan menggunakan metode itu masih jauh lebih stabil untuk diambil. Sebuah kedipan cahaya yang tak terlihat mengalir melalui mata Bai Xiaon saat dia tiba-tiba memahami lebih dalam tentang bagaimana ahli Nujumion Wildlander menjadi dewa. Untuk satu hal, itu ada hubungannya dengan peringkat ahli Nujum yang dimaksud. Bagaimanapun, persyaratan untuk membuat terobosan basis kultivasi dengan cara seperti itu adalah untuk melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat pada item magis, dan untuk menyatu dengan surga dan bumi. Dan hanya ahli Nujum Surgawi yang bisa menyulap nyala api 15. Sepertinya segala sesuatu di Wildlands ada hubungannya dengan ahli Nujum. Necromancer dapat mengembangkan kultivasi mereka dengan melakukan peningkatan roh pada jiwa mereka yang baru lahir. Namun, itu adalah jalan di mana satu langkah dapat mengarah ke surga, tetapi salah langkah bisa mengarah ke dunia bawah 9 kata. Hidup atau mati akan ditentukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setidaknya, begitulah bagi kebanyakan orang. Adapun Bai Xiaon, jantungnya sudah berpacu kencang saat ia merenungkan wajan penyu dan kemampuan peningkatan semangatnya. Jika aku pernah mencapai tahap Naschen Soul suatu hari, maka mungkin aku bisa menggunakan kura-kura wajan aku untuk memajukan basis kultivasi aku dengan cepat. Faktanya, bahkan tidak mungkin menjadi dewa. Tentu saja, dia tahu bahwa masalah seperti itu adalah untuk masa depan yang jauh. Saat ini, hal yang paling penting adalah kembali ke tembok besar, dan juga mendapatkan lebih banyak jiwa dewa. Dia sudah membentuk 3 klon jiwa dewa, yang berarti bahwa dia tidak bisa mencapai terobosan basis kultivasi dengan jiwa binatang buas lagi. Satu-satunya pilihan yang dia miliki sekarang adalah menemukan jiwa dewa jenis logam dan bumi. Semakin dia memikirkan jiwa-jiwa dewa, semakin dia gelisah. Pada titik ini, dua penggarap jiwa telah menyelesaikan semua penjelasan mereka. Melihat Bai Xiaon dengan mata memohon, mereka menggenggam tangan dan membungkuk. Yang mulia, seluruh Wildlands terguncang oleh masalah ini baru-baru ini. Apakah itu para pangeran di kota kekaisaran, atau yang dipilih dari kota-kota raja, atau klan ahli Nujum, mereka semua sudah gila. Mereka menggunakan setiap metode yang dapat mereka pikirkan untuk memperjuangkan kesempatan untuk menjadi penerus kaisar neraka. Itu sama di Giant Ghost City. Tidak hanya kota itu sendiri yang menuntut pengobatan jiwa dalam jumlah besar, 3 klan ahli Nujum besar juga melakukan hal yang sama dengan harapan meningkatkan basis budidaya anggota klan mereka. Karena itu, pajak telah dinaikkan sangat tinggi baru-baru ini. Faktanya, pesanan hanya turun baru-baru ini bahwa persyaratan penghormatan obat jiwa kami telah lebih dari 2 kali lipat. Suku Black Mountain kami benar-benar tidak dapat memenuhi persyaratan, jadi kami tidak punya pilihan selain mencoba memikirkan cara lain untuk membayar. Semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak penanam jiwa suku Black Mountain tampaknya tenggelam dalam keputusasaan. Grandmaster Bai, kami mohon kamu untuk membantu kami. Jika kamu dapat meramu 500 porsi obat jiwa tingkat rendah untuk kami akan lebih dari bersedia membayar pagoda penimbunan jiwa sebagai gantinya. Kedua pembudidaya jiwa itu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Lalu salah satu dari mereka menarik abu-abu kecil pagoda dari pakaiannya dan dengan hormat mengulurkannya ke arah Bai Xiaon. Kabut kelabu berdenyut keluar dari pagoda kecil, benar-benar mengelilinginya dan membuatnya sulit untuk melihatnya dengan jelas. Pada saat yang sama, itu memancarkan perasaan kuno, seolah-olah itu sudah ada sejak zaman purba. 5 tingkat pagoda semuanya terintegrasi dengan lancar, membuatnya lebih mirip menara kerucut daripada pagoda tradisional. Bahkan yang lebih mengejutkan bagi Bai Xiaon, dia bisa merasakan kekuatan sihir spasial di dalamnya, sesuatu yang sangat mirip dengan tas yang dipegang. Pagoda penimbunan jiwa. Gumamnya pada dirinya sendiri. Meskipun dia belum pernah melihat pagoda penumpukan jiwa sebelumnya, dalam sekejap, dia bisa mengatakan bahwa ini adalah item yang digunakan di Wildlands untuk mengumpulkan dan menahan jiwa-jiwa pendendam.
Jika kamu memasukkan jiwa-jiwa pendendam ke dalam kantung berisi, mereka perlahan-lahan akan memburuk dengan cara yang sama, seperti makanan akan membusuk jika dibiarkan di tempat terbuka. Hanya pagoda penimbun jiwa legendaris yang bisa membuat jiwa dendam segar tanpa batas. Saat Bai Xiaon memeriksa pagoda penimbunan jiwa, Yao Yixing memandang dengan iri. Meskipun pagoda penumpukan jiwa tidak benar-benar langka, mereka masih sangat berharga dan sangat dihargai oleh para ahli nujum. Adapun pagoda khusus ini, jelas dibuat dengan sangat baik dan sangat tua. Meskipun pagoda penimbunan jiwa berlantai 5 mungkin bukan sesuatu yang luar biasa bagi necromancer yang sangat kuat, bagi necromancer biasa, mereka seperti permata yang berharga. Namun, bagi Bai Xiaon, itu sepertinya lebih dari sekantong pegang. Apa yang menakjubkan tentang itu? Yao Yixing menggerutu dalam hati. Aku punya satu sebelumnya juga. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit iri. Pagoda penumpukan jiwa sebelumnya, yang telah diberikan kepadanya oleh patriark klannya, hanya memiliki 3 cerita. Sayangnya, setelah terluka oleh Bai Xiaon di labirin, ia telah bertemu musuh kuat lainnya, dan dalam pertarungan yang dihasilkan, pagoda telah dihancurkan. Saat Yao Yixing merasa iri, Bai Xiaon memandangi pagoda penampung jiwa itu dengan serius. Lalu, matanya bersinar seolah-olah dengan kilat. Sekarang aku mengerti mengapa aku terus gagal menyulap nyala berwarna 11. Chapter 576. Bai Xiaon hampir tidak bisa mengendalikan napasnya saat dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan menggenggam, menyebabkan pagoda penampung jiwa terbang keluar dari tangan pembudidaya jiwa dan terbang ke arahnya. Begitu dia memilikinya, dia mengirim beberapa perasaan ilahi ke dalam, dan mendeteksi kekuatan spasial yang kuat yang dirancang secara unik untuk memelihara jiwa. Sekarang setelah spekulasi dikonfirmasi, matanya mulai bersinar dengan cahaya terang. Jadi, aku benar. Pagoda Solo Arding benar-benar seperti tas memegang. Kecuali, mereka secara khusus dirancang untuk menahan jiwa pendendam. Jika kamu memasukkan jiwa ke dalam tas berisi, mereka perlahan-lahan merosot dan akhirnya hilang begitu saja. Tetapi jika kamu menempatkan mereka di pagoda penampung jiwa, mereka akan tetap dalam kondisi sempurna selamanya. Selain itu, alasan aku tidak bisa menyulap nyala api berwarna 11 bukanlah kurangnya kemampuan dengan teknik, atau masalah yang muncul selama proses. Alasannya, adalah karena jiwa-jiwa yang aku gunakan untuk mencoba membuat api yang 11 warna sudah mulai merosot. Meskipun mereka hanya mengalami sedikit kemunduran karena mereka berada di dalam kantung penahanan, sedikit kemunduran dengan kelompok jiwa yang begitu besar akhirnya akan membangun ketidakstabilan besar. Ketidakstabilan hanya akan menjadi lebih kuat sampai akhirnya, itu mengarah ke peledakan. Jadi pada dasarnya, jika aku menyimpan jiwa-jiwa pendendam di dalam pagoda penimbunan jiwa, maka ketika tiba saatnya untuk menyulap api, aku seharusnya tidak memiliki masalah sama sekali. Aku pasti bisa menyulap nyala api berwarna 11. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon lebih bersemangat dari sebelumnya, dan tidak sabar untuk menguji teorinya. Ketika Yao Yixing dan dua pembudidaya jiwa melihat betapa bersemangatnya Bai Xiaon, tidak ada dari mereka yang benar-benar yakin apa yang sedang terjadi. Yao Yixing agak terkejut, tetapi dua pembudidaya jiwa mulai bersemangat, yakin bahwa ahli nujum Grandmaster ini akan membantu mereka. Memutuskan bahwa yang terbaik adalah menyerang ketika setrikanya panas, mereka bertukar pandang, lalu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Grandmaster, jika kata salah satu dari mereka, ya ada banyak jiwa pendendam di pagoda penimbunan jiwa itu. Adapun tambahan di luar apa yang diperlukan untuk meramu obat jiwa yang bersangkutan, tolong jaga mereka sebagai sarana kami untuk meminta maaf atas semua yang terjadi sebelumnya. Mengabaikan Yao Yixing dan dua pembudidaya jiwa, Bai Xiaon terus memeriksa pagoda penimbunan jiwa dengan akal ilahi, dan kemudian mulai menghitung berapa banyak jiwa yang ada di dalam. Dari nomor itu, dia bisa mengatakan bahwa suku Black Mountain sama-sama cemas tentang masalah yang telah mereka bawa ke perhatiannya, dan juga tulus dalam tawaran mereka. Merasa sangat senang, dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan membantu kamu membuat. Namun, sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba dia melihat ke atas ke langit. Segera, seberkas cahaya menjadi terlihat, melesat di udara dengan kecepatan luar biasa saat langsung menuju suku Black Mountain. Bahkan sebelum itu tiba, aura lingkaran besar formasi inti meletus dari dalam, menyebabkan sinar cahaya bersinar terang di langit malam. Semua orang di suku Black Mountain terguncang, dan orang-orang liar yang tak terhitung jumlahnya tersentak.
Adapun dua pembudidaya jiwa berdiri di dekat Bai Xiaon, wajah mereka jatuh saat mereka melihat ke atas. Yao Yixing jelas terkejut, dan murid-muridnya mengerut ketika ia menyadari bahwa siapapun pendatang baru ini, ia memiliki basis budidaya yang dalam yang setara dengan miliknya. Semua orang menyaksikan ketika berkas cahaya mencapai posisi di atas suku Black Mountain, dan kemudian menghilang untuk mengungkapkan seorang pria parubaya dengan rambut hitam panjang yang mengalir di atas bahunya. Dia memiliki fitur rata-rata, tetapi aura pembunuhannya sangat kuat. Selain itu, ia dikelilingi oleh kabut hitam, di mana kadang-kadang bisa terlihat wajah bengkok yang tampaknya adalah jiwa pendendam. Fluktuasi yang berasal dari manusia bukanlah fluktuasi kekuatan jiwa dari seorang penggarap jiwa. Tidak, pria ini adalah ahli nujum. Segala sesuatu dan semua orang di daerah itu terguncang oleh sosok luhur yang menatap dari sudut matanya pada apa yang terjadi di bawah. Setelah melihat Yao Yixing, tatapannya jatuh ke Bai Xiaon sejenak, dan kemudian dia melihat pagoda penimbunan jiwa. Pada saat itu, sinar dingin muncul di matanya, dan dia melihat kedua pembudidaya jiwa. Apakah kamu para pemimpin suku Black Mountain? Katanya dengan dingin. Melangkah maju dan menawarkan salam. Dari nada suaranya, dia tampak seperti penguasa utama di daerah ini, seolah-olah kehadirannya hanyalah keberuntungan bagi suku Black Mountain. Hampir segera, dua penggarap jiwa melangkah maju dengan gugup dan kemudian menggenggam tangan dan membungkuk dalam sambutan resmi. Salam, ahli nujum yang mulia, mereka berdua menggema. Aku, Li Feng, ada di sini untuk menyelesaikan masalah 500 porsi obat jiwa tingkat rendah suku Black Mountain kamu. Jadi serahkan pagoda penimbunan jiwa itu. Li Feng jelas tidak mengajukan permintaan, dan berharap kata-katanya akan segera dipatuhi. Jika tidak, dia akan meruntuhkan seluruh area ke tanah. Sebenarnya, seluruh alasan dia datang ke sini adalah karena dia telah melewati daerah itu dan telah mendengar berita bahwa Black Mountain Tribe menawarkan pagoda penimbunan jiwa dengan imbalan sejumlah besar obat jiwa tingkat rendah. Prospek mendapatkan pagoda penampung jiwa sangat memikat hati Li Feng. Setelah semua, pagoda penimbunan jiwa relatif biasa di kalangan klan ahli nujum, tapi Li Feng adalah pembudidaya nakal. Baginya, membayar harga 500 porsi obat jiwa tingkat rendah untuk mendapatkan pagoda penampung jiwa pasti akan sangat berharga. Segera setelah dia mendengar berita itu, dia bergegas ke markas suku. Sayangnya, begitu dia melihat bahwa pagoda penumpukan jiwa ada di tangan Bai Xiaon, dia menyadari bahwa dia mungkin tiba agak terlambat. Namun, itu adalah kesempatan yang terlalu penting baginya untuk menyerah begitu saja. Dan selain itu, dia masih yakin bahwa dia bisa mendapatkan pagoda penimbunan jiwa untuk dirinya sendiri, terlepas dari apakah dia datang terlambat atau tidak. Bai Xiaon hanya berdiri di sana, berkedip beberapa kali tetapi menahan komentar. Dua pembudidaya jiwa Black Mountain Tribe agak terkejut. Sebelum Bai Xiaon muncul, mereka akan sangat gembira saat kedatangan Li Feng. Tapi sekarang ada dua ahli nujum untuk berurusan, mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Jelas, mereka tidak ingin menyinggung salah satu dari mereka. Setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, salah satu dari mereka berkata, Yang mulia, Grandmaster lain ini sudah setuju untuk membantu kami. Sebagai tanggapan, tatapan Li Feng menajam, menjadi sesuatu seperti cahaya pedang yang melesat ke arah Bai Xiaon. Urusan wilayah ini tidak ada hubungannya denganmu, jika tanya. Lebih jauh, aku ingin pagoda penimbunan itu. Berikan padaku segera. Tatapannya menakutkan untuk dilihat, dan kata-katanya diucapkan dengan kesombongan yang luar biasa. Dari tatapan dingin di matanya, dia jelas akan sangat marah jika Bai Xiaon tidak melakukan persis seperti yang dia katakan. Ada juga rasa jijik tertentu dalam sikapnya yang dingin, rasa jijik yang lahir dari rasa percaya diri tertinggi. Bai Xiaon menatap Li Feng dengan marah. Sejauh yang dia ketahui, dia telah melakukan hal yang benar dengan menahan diri untuk tidak mengintimidasi orang, tetapi di sini seseorang datang untuk mencoba dan menggertaknya. Itu benar terutama mengingat bahwa pagoda penimbunan jiwa dipertaruhkan. Pagoda itu sangat penting baginya, dan bukan sesuatu yang akan ditinggalkan begitu saja. Apa yang kamu lihat? Kata Li Feng, matanya berkedip dingin. Aku melihatmu. Jawab Bai Xiaon, menjulurkan lehernya. Ada masalah dengan itu. Saat dia menatap, dia merenungkan itu, sepanjang hidupnya, dia tidak pernah dikalahkan dalam kontes menatap. Menimbang itu, dia benar-benar membuat tatapannya terlihat lebih garang saat dia menatap Li Feng.
Dua pembudidaya jiwa dari suku Black Mountain memandang Li Feng dan kemudian Bai Xiaon, dan akhirnya hanya menghela nafas. Pada titik ini, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa tentang situasi ini, dan hanya perlu menunggu dan melihat bagaimana keadaan terjadi. Selain itu, selama mereka mendapatkan apa yang mereka cari dari kesepakatan, tidak masalah bagi mereka yang menang pada akhirnya. Setelah beberapa saat bernafas, Li Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun, itu adalah tawa yang dingin dan menghina yang sepertinya mengatakan dia tidak ingin menurunkan dirinya ke tingkat berbicara panjang lebar dengan Bai Xiaon. Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya. Di dalamnya muncul nyala 10 warna. Hampir segera, api 10 warna menyebabkan cahaya malam memudar tumbuh lebih redup. Suku Black Mountain hampir segera mulai menangis karena terkejut. 10 api berwarna. Surga, dia berada di puncak peringkat ahli necromancer. Orang-orang liar semua mulai berlutut untuk bersujud. Orang liar bukanlah satu-satunya yang terkejut. Pikiran dua kultivator jiwa terguncang, dan mereka segera bergegas maju untuk bersujud, merasa benar-benar terguncang. Puncak dari peringkat ahli necromancer. Necromancer seperti itu sangat langka. Dengan hanya sedikit kemajuan, dia akan mencapai peringkat terestrial. Seorang ahli nujum seperti itu setuju untuk meramu obat jiwa bagi kita adalah keberuntungan bagi suku kita. Aku tidak bisa percaya bahwa Li Feng ini berada di puncak peringkat Master Necromancer. Luar biasa, luar biasa. Sepertinya kita memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dari samping, Yao Yixing merasa sangat gembira pada kesempatan untuk menertawakan kemalangan Bai Xiaon. Jika Li Feng bisa menghancurkan Bai Necromancer ini dalam pertempuran, maka Yao Yixing akhirnya akan bebas dari situasinya saat ini. Ayo, pikirnya, mulai berkelahi. Bawa dia keluar. Li Feng sangat senang dengan reaksi orang banyak. Yang benar adalah bahwa dia baru saja berhasil menyulap api 10 warna, sehingga perasaan yang dipuja untuk menunjukkannya di depan umum adalah hal yang cukup baru baginya. Menatap Bai Xiaon dengan mencibir dingin, dia berkata, "Yuk lepaskan." Chapter 577. Li Feng benar-benar sangat percaya diri. Dia bisa mengatakan bahwa Bai Xiaon memiliki basis kultivasi yang luar biasa, tetapi dia tidak peduli. Fakta bahwa ia memiliki kekuatan nyala 10 warna di sisinya membuatnya sangat percaya diri untuk dapat memandang rendah hampir semua orang di tingkat kultivasi yang sama seperti dirinya. Dia adalah ahli nujum yang mengandalkan sebagian besar api jiwa ketika datang ke pertempuran magis. Selama lawannya bukan ahli nujum peringkat lebih tinggi dari dirinya sendiri, dan memiliki basis kultivasi yang sama, maka ia yakin bisa mengamankan kemenangan. Li Feng menatap Bai Xiaon, berdecak dingin di dalam hatinya, benar-benar yakin bahwa selama lawannya ini tidak sepenuhnya bodoh, dia tidak akan berani menyebabkan masalah. Bai Xiaon mengerutkan kening saat dia menatap Li Feng yang agresif. Pada saat yang sama, kata-kata yang diucapkan oleh para penonton mencapai telinganya. Sejauh menyangkut Bai Xiaon, Li Feng terlalu sombong. Jelas, dia mengeluarkan api 10 warna dalam upaya untuk mencuri guntur Bai Xiaon. Menggelengkan kepalanya ke dalam, Bai Xiaon tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa Li Feng sama sekali tidak cocok dengannya. Li Feng ini memiliki basis kultivasi formasi inti, tetapi kepribadiannya jelas tidak cocok. Kami para kultivator harus menekankan kualitas batin, dan harus menahan diri dari show boating bombastis. Bahkan jika kamu ingin pamer, kamu tidak harus melakukannya dengan cara yang kasar. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah dia harus memusnahkannya hanya dengan satu pukulan, atau menunjukkan kepadanya dengan contoh apa artinya membuat adegan besar. Ketika ia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan, dua pembudidaya jiwa dari suku Black Mountain mulai membuat permintaan samar Bai Xiaon untuk mengembalikan pagoda penimbunan jiwa. Menimbang bahwa dia hanya bisa menyulap api 7 warna, sedangkan Li Feng bisa menyulap api 10 warna, tampak jelas siapa yang berada di posisi superior. Namun, mereka menjaga permintaan mereka dengan sangat tidak jelas, karena mereka tidak ingin menyinggung Bai Xiaon. Bai Xiaon hanya mengabaikan mereka, mendorong Yao Yixing untuk membersihkan tenggorokannya dan berbisik, ini bukan tipe orang yang ingin kamu mainkan, yang mulia. Kenapa kita tidak mundur saja? Tatapan Bai Xiaon meningkat. Lebih tidak senang daripada sebelumnya, dia memutuskan bahwa memang sudah waktunya untuk menunjukkan, bukan hanya Li Feng, tetapi semua orang yang hadir, apa artinya membuat keributan. Aku benci kalau orang mencoba pamer di depanku. Pikirnya. Menjulurkan dagunya ke atas dan melihat sekeliling dengan jijik,
dia melambaikan tangannya untuk menghasilkan lidah api 7 warna. Seketika api 7 warna muncul, terlihat aneh bisa terlihat di wajah orang liar dan dua pembudidaya jiwa. Adapun Li Feng, dia tertawa kecil dan berkata, "Ya aku pikir kamu sudah digigit sedikit lebih banyak daripada yang bisa kamu kunyah." Bai Xiaon mendengus. Li Feng, ketika kamu bertemu dengan ahli nujum di Wildlands, kamu sebaiknya menahan diri untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Kamu harus benar-benar menerima nasihat aku ini dalam hati. Kata-kata itu terdengar sangat mendalam dan bermakna, dan ditambah dengan rambutnya yang melayang di sekitarnya dan pakaiannya berdesir di tiup angin, itu membuatnya tampak sangat elegan dan luar biasa. Ada sesuatu yang kuno dalam suaranya, sesuatu yang bergema di langit dan bumi. Nyaris menyedihkan, seolah-olah dia mengingat kembali ingatan masa lalu. Seluruh gambar yang disajikannya langsung terukir dalam-dalam di benak mereka yang hadir. Izinkan aku untuk menjelaskan, lanjutnya. Kamu tahu, dalam situasi seperti ini, kamu tidak tahu siapa sebenarnya yang kamu hadapi, dan tidak tahu individu luar biasa yang mungkin kamu hadapi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melambaikan tangan kirinya, menyebabkan sejumlah besar jiwa pendendam yang dicurahkan dari pagoda penimbunan jiwa. Begitu jiwa-jiwa muncul, Bai Xiaon melemparkan api 7 warna di depannya, menyebabkannya menyebar ke lautan api. Kemudian, dia mengirim jiwa-jiwa pendendam yang mengalir masuk. Itu terjadi sangat cepat. Dalam sekejap mata, suara gemuruh bisa terdengar saat lautan api kembali ke telapak Bai Xiaon, berubah menjadi satu kesatuan. Itu adalah lidah api dengan warna tambahan. Itu telah menjadi api 8 warna. Semua orang liar memandang dengan mata lebar. Api 8 warna. Dia baru saja menyulap api. Gelombang tangan mengubah api 7 warna menjadi api 8 warna. Ini. Kedua pembudidaya jiwa benar-benar terguncang. Mereka telah melihat ahli nujum menyulap api di masa lalu, tetapi belum pernah melihat orang melakukannya dengan santai seperti yang baru saja dilakukan Bai Xiaon. Dia telah bergerak dengan sangat lancar, tampaknya mengubah api 7 warna menjadi api 8 warna dengan hampir tanpa usaha. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Di udara, Li Feng sama-sama terpana. Lagi pula, ketika ia menyulap nyala api 8 warna, itu selalu merupakan proses yang sangat sulit. Tiba-tiba, dia memiliki perasaan yang sangat buruk, dan hampir kehilangan kendali atas ekspresi wajahnya. Sambil tergelak dingin, dia berkata, "Kamu pasti sudah banyak berlatih dengan nyala api 8 warna, kan? Jadi bagaimana jika kamu telah terjebak pada level itu untuk waktu yang lama? Kamu masih belum memenuhi syarat untuk berdiri di depan aku." Bai Xiaon menatap Li Feng, ekspresinya tenang ketika dia berkata, "Jika api 8 warna tidak cukup untukmu, bagaimana dengan api 9 warna?" Dengan santai melambaikan tangannya, dia menyebarkan api 8 warna ke lautan api, lalu mengirim lebih banyak jiwa pendendam yang keluar dari pagoda penampung jiwa. Tidak ada waktu berlalu sama sekali sebelum lautan api mulai menelan jiwa-jiwa. Terlepas dari kecepatan yang terjadi, jelas ada beberapa pola yang terlibat dalam cara jiwa-jiwa dimasukkan ke lautan api. Kemudian, Bai Xiaon perlahan-lahan menutup telapak tangannya menjadi kepalan, menyebabkan lautan api jatuh kembali ke dalam genggamannya. Setelah api terkandung di antara jari-jarinya, dia membuka tangannya lagi, mengungkapkan nyala api dengan 9 warna. 9 api berwarna. Orang-orang liar tidak lagi terpana, tetapi tersentak kaget. Mata kedua pembudidaya jiwa itu muncul dari kepala mereka, dan mereka terengah-engah, pikiran mereka terhuyung-huyung di luar kendali. Li Feng mulai gemetar saat dia menatap api di tangan Bai Xiaon. Cara biasa bahwa ia menyulap api 9 warna adalah sesuatu yang Li Feng belum pernah lihat sebelumnya, dan membuatnya merasa seolah-olah tingkat tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya membebani dirinya. Tampaknya hampir tak terbayangkan bahwa seseorang dapat menyulap nyala api 9 warna dengan begitu mudah. Advertisements. Jika dia ingin menyulap nyala api 9 warna, dia harus pergi ke meditasi terpencil dan menghabiskan banyak waktu untuk membersihkan pikirannya sebelum berusaha. Dan bahkan kemudian, dia tidak akan berhasil setiap saat. Ini tidak mungkin. Gumamnya, terengah-engah. Tidak ada yang mustahil, kata Bai Xiaon dengan sedikit menggelengkan kepalanya. Hanya karena kamu pikir ada sesuatu yang sulit bukan berarti semua orang akan merasakan hal yang sama. Maksudku, itu hanya nyala 9 warna, itu saja. Terlihat setenang biasanya, dia mengirim lebih banyak jiwa pendendam yang terbang keluar dari pagoda penimbunan jiwa,
mengisi segala sesuatu dalam area 300 meter dan memaksa kerumunan untuk mundur seperti 9 warna nyalanya menyebar ke laut yang mengamuk. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Jiwa-jiwa pendendam bergabung ke laut, sebuah proses yang membutuhkan waktu beberapa saat. Setelah itu Bai Xiaon sekali lagi menutup telapak tangannya menjadi kepalan. Dalam beberapa saat, lautan api yang mengamuk telah menyusut dan tersembunyi di dalam tangannya. Semua orang beralih ke kegilaan pada penampilan Bai Xiaon, yang membuatnya tampak seperti penguasa utama api. Seolah-olah semua jenis api akan menyerah dan mengakui kesetiaan padanya. Bahkan api 10 warna tidak benar-benar masalah besar, kata Bai Xiaon, tersenyum samar. Ketika dia membuka tangannya, semua wajah jatuh ketika cahaya gemerlap meledak ke segala arah untuk mengungkapkan api 10 warna. Lebih jauh lagi, nyala 10 warna ini tampak sangat bersemangat dan hidup. Panasnya begitu kuat sehingga ombak beriak, hampir seolah-olah akan menyala. Semua orang di daerah itu terpaksa mundur lagi. Ekspresi terkejut yang sangat di wajah mereka ketika mereka melihat Bai Xiaon. Jelas, api 10 warna Li Feng jauh lebih redup daripada api Bai Xiaon. Meskipun memiliki level yang sama, itu jelas jauh lebih lemah. Bersamaan dengan kemunculan nyala 10 warna itu, terdengar seruan kaget dari orang-orang liar, ekspresi ketakjuban total dan total. Puncak dari peringkat ahli necromancer. Surga, Grandmaster Bai, sebenarnya berada di puncak peringkat Master Necromancer. Kedua pembudidaya jiwa benar-benar terpana, dan sepertinya mereka telah melihat hantu. Tidak pernah dalam imajinasi terliar mereka dapat menduga bahwa Bai Xiaon akan menyulap api 10 warna, kualitas yang jelas melebihi yang dimiliki Li Feng. Li Feng terlihat gemetaran, dan rambutnya sudah acak-acakan. Saat dia menatap api di tangan Bai Xiaon, pikirannya mulai berubah menjadi kosong. Mustahil. Ini tidak mungkin. Beberapa saat yang lalu, dia telah melayang di sana dengan perasaan superioritas sepenuhnya, tetapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa ada seseorang yang hadir yang jauh lebih unggul dari dirinya sendiri. Yao Yixing juga terkejut. Dia sudah tahu sebelumnya bahwa Bai Xiaon dapat menyulap api 10 warna. Namun, api yang saat ini menari di telapak tangannya menyebabkan jantung Yao Yixing berdebar kencang. Apakah itu benar-benar api 10 warna? Aku belum pernah melihat api 10 warna yang menyilaukan. Yao Yixing menatap wajah Bai Xiaon. Teror ditulis sendiri. Chapter 578. Bai Xiaon cukup senang dengan semua ekspresi kaget di antara kerumunan yang mengelilinginya. Namun, dia tidak mengizinkan petunjuk apapun untuk menunjukkan di wajahnya, dan pada kenyataannya, berpura-pura seolah dia tidak peduli tentang apa yang sedang terjadi. Setelah melirik lidah api di telapak tangannya, dia menatap Li Feng yang terkejut dan berkata, jika api 10 warna tidak cukup, ya, bagaimana dengan 11 api berwarna? Sebagai tanggapan, orang-orang liar dari suku Black Mountain meletus menjadi sorak-sorai liar, dan dua pembudidaya jiwa mengeluarkan teriakan terkejut. Api 11 berwarna. Hanya ahli nujum terestrial yang bisa menyulap itu. Pantas. Yao Yixing tersentak, dan di udara, Li Feng gemetar. Sebelum ada dari mereka yang bisa mengatakan apa-apa, mata Bai Xiaon berkilauan dengan cahaya yang dalam. Waktunya telah tiba untuk menguji apakah analisis sebelumnya benar atau tidak. Dia mengirim perasaan ilahi ke dalam pagoda penimbunan jiwa, yang menggigil ketika mulai mengeluarkan banyak jiwa pendendam. Ketika mereka memenuhi daerah itu, rasa dingin menyebar, angin sepoi-sepoi yang membuat tempat itu tampak seperti tanah kematian. Bahkan ketika jiwa pendendam melolong dan berusaha melarikan diri, Bai Xiaon berkata, "Nyala api, bubar." Dia melambaikan tangannya, dan api 10 warna menyebar ke segala arah untuk membentuk lautan api besar. Sekali lagi, para penonton mundur ketakutan. Cahaya 10 warna memenuhi langit, dan angin menjerit saat kekuatan nyala api meledak ke segala arah. Lautan api seperti badai topan yang melanda saat melahap semua jiwa pendendam. Untayan seperti kabut yang merupakan jiwa-jiwa yang melarikan diri tidak mungkin cukup cepat untuk keluar dari kobaran api, dan hanya butuh sekitar 30 napas waktu sebelum seluruh area 3.000 meter di sekitar Bai Xiaon benar-benar tanpa jiwa yang dendam. Lautan api mengamuk dengan cara mengejutkan di sekitar Bai Xiaon, membuatnya hampir mustahil untuk melihatnya. Semua orang di daerah itu terlihat kaget dan ketakutan, hati mereka babak belur oleh gelombang keheranan. Pada saat ini,
Bai Xiaon benar-benar tampak seperti penguasa api. Itu bahkan lebih menjadi masalah ketika dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "I bentuk." Itu hanya satu kata, tetapi tampaknya mengandung kekuatan hukum magis, kekuatan yang memaksa api di daerah untuk mulai menyatu ke telapak tangan Bai Xiaon, sebuah proses yang hanya membutuhkan waktu sesingkat-singkatnya. Ketika dia menutup jari-jarinya, setiap api yang terakhir menghilang ke tangannya. Setelah itu, seluruh hadirin memandang dengan napas umpan dan hati yang bergetar. Tidak ada yang berbicara. Yao Yixing berdiri di sana, jantung berdebar kencang, hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dan pada saat yang sama, lebih gugup daripada sebelumnya. Ekspresi Bai Xiaon sama seperti sebelumnya, seolah-olah semua yang terjadi adalah di bawah minatnya. Tentu saja, kebenarannya adalah bahwa dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, dan menikmati pandangan penonton. Dia bahkan dengan sengaja memperlambat gerakannya saat dia membuka jari-jarinya. Saat tinjunya terbuka, lidah api muncul, panas yang menyebabkan segala sesuatu di sekitar 3.000 meter di sekitarnya beriak dan berubah. Sensasi intens dari krisis mematikan memenuhi hati semua yang hadir, dan semua orang yakin bahwa sedikit sentuhan api itu akan mereduksi mereka menjadi abu. Pada saat yang sama, guntur bergemuruh di langit di atas, kemunculan nyala api telah membangkitkan tanda surgawi. Semua mata tertuju pada nyala api, yang telah menjadi hal yang paling mempesona dan menarik bagi orang-orang yang hadir. Pada saat yang sama, tanah di bawah kaki Bai Xiaon mulai mencair, seolah-olah itu tidak bisa menahan panas nyala api. Namun, Bai Xiaon sendiri tidak terluka sedikit pun. Banyaknya warna di dalam nyala menari dan melompat, sehingga sulit untuk melihat jumlah warna dengan jelas. Namun, siapapun yang memfokuskan kekuatan basis kultivasi mereka di mata mereka akan dengan cepat dapat mengetahui bahwa nyala api memiliki 11 warna. Yang mengejutkan, itu adalah nyala api 11. Keheningan singkat terjadi, setelah itu seluruh hadirin bersorak kegirangan dan pujian, menyebabkan gelombang suara bergulir ke segala arah. Apakah itu api yang benar-benar berwarna 11? Aku belum pernah melihat 11 nyala api sepanjang hidupku. Api 11 berwarna. Api 11 berwarna. Grandmaster Bai tidak berada di peringkat master, dia adalah ahli nujum terestrial. Seorang ahli nujum terestrial. Orang seperti itu akan disambut dengan pujian penuh di klan necromancer manapun. Faktanya, itu akan sama bahkan di Giant Ghost City. Orang-orang liar benar-benar kewalahan, dan bagi dua pembudidaya jiwa, mereka hampir dipukul bisu. Sambil bergetar secara fisik, mereka memandang Bai Xiaon dengan tak percaya, merasa mereka mungkin akan runtuh setiap saat. Terestrial, ahli nujum terestrial. Dia adalah ahli nujum terestrial. Setelah memulihkan akal mereka sampai batas tertentu, mereka segera menjatuhkan diri dan mulai bersujud, hati mereka dipenuhi dengan kekaguman dan hormat. Bagi mereka, ahli nujum terestrial adalah tipe entitas besar yang bisa mengguncang semua tanah dengan satu langkah kaki. Dan orang seperti itu berdiri tepat di depan mereka. Kemudian mereka berdua merenungkan bagaimana mereka baru saja menyarankan agar dia mengembalikan pagoda penampung jiwa yang mereka tawarkan. Terlepas dari betapa samarnya mereka membuat saran, fakta bahwa mereka telah memukul mereka berdua dengan tingkat ketakutan dan kepanikan yang dalam. Jika mereka memiliki reaksi seperti itu, hampir tidak perlu menyebutkan Li Feng, yang matanya hampir keluar dari tengkoraknya. Menggigil secara fisik, dia tiba-tiba jatuh dari udara dan mendarat ke tanah. Grandmaster, tolong tenangkan dirimu. Katanya, berwajah pucat, ketakutannya semakin dalam sehingga jiwanya mulai bergetar. Fakta bahwa ia mungkin telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak pernah tersinggung menyebabkan rambutnya berdiri tegak, dan memenuhi hatinya dengan lautan kepahitan dan kesedihan. Pada saat yang sama, ia terkejut bahwa seorang ahli nujum terestrial terkenal akan meramu obat jiwa untuk suku kecil hanya untuk mendapatkan pagoda penimbunan jiwa. Yao Yixing sama-sama terperangah, dan menatap dengan mata bersinar terang pada Bai Xiaon. Sebelumnya, dia memiliki keraguan, dan bahkan merasa dicemooh untuk Bai Xiaon. Tapi sekarang, dia sepenuhnya yakin tentang orang macam apa dia, dan hatinya mulai terbakar dengan semangat. Dia tahu pasti bahwa ahli nujum ini tidak bisa menyulap nyala berwarna 11 sebelumnya. Kemudian, setelah tidak banyak waktu berlalu, dia menyulap nyala api itu dengan sangat mudah, bahkan dengan sempurna. Itu membuat Yao Yixing benar-benar terguncang dan kagum. Lebih dari itu,
dia benar-benar merasa bahwa itu adalah keberuntungan baginya untuk menjadi pengikut ahli nujum di bumi. Itu terutama karena kemudahan yang dia nyulap api. Jelas, Necromancer Bayi ini sangat berbakat, dan itu berarti selalu ada kemungkinan dia akan mencapai peringkat celestial. Karena Yao Yixing adalah pengikut pertamanya, dan tidak memiliki orang lain untuk bersaing, itu berarti akan lebih mudah untuk menjilat. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, semangat dan pengabdian Yao Yixing tumbuh. Bai Xiaon berdiri di sana sejenak, berjemur di tatapan, lalu berdeham dan memandang Li Feng. Baiklah, baiklah, orang penting seperti aku tidak akan menyerah pada tingkat yang menyebabkan masalah bagi seseorang seperti kamu. Meskipun, mengingat betapa berbakatnya kamu benar-benar perlu mendengarkan aku ketika aku memberitahu kamu untuk tidak menonjolkan diri. Lihatlah betapa mengagumkannya aku. Namun, apakah kamu pernah melihat aku berkeliling untuk memamerkan? Dia melambaikan tangannya, menyimpan nyala 11 warna itu pergi ke dalam tasnya. Kemudian dia mengayunkan lengan bajunya, menjaga dagunya tetap tegak saat dia melenggang kembali ke gua keabadiannya. Li Feng tertawa pahit di hatinya. Sejauh yang dia ketahui, jika Grandmaster ini menganggap dirinya rendah hati, maka dia jelas tidak tahu apa artinya melakukan sebaliknya. Namun, dia tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu dengan keras. Yang dia lakukan adalah dengan bersyukur menyuarakan persetujuannya. Pada saat yang sama, ia memiliki pemikiran yang mirip dengan yang baru saja dimiliki Yao Yixing. Jika aku bisa menjadi pengikut ahli nujum terestrial ini, dan menerima beberapa petunjuk sesekali, itu akan menjadi keberuntungan bagiku. Dan bagaimana jika dia bahkan setuju untuk mengajariku beberapa hal? Kehidupan sebagai pembudidaya nakal itu sulit, dan orang-orang seperti Li Feng jarang mendapatkan kesempatan untuk melihat ahli nujum terestrial. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan memutuskan bahwa, tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli berapa banyak fauning atau pertempuran yang diperlukan, dia akan menjadi pengikut ahli nujum ini. Pada saat itu, dia tanpa sadar melirik Yao Yixing dan berpikir, ya orang ini pasti sudah menjadi salah satu pengikutnya. Aku harus melakukan yang lebih baik daripada dia. Yao Yixing memperhatikan pandangan Li Feng, dan bisa menebak apa yang dipikirkannya. Kurang senang, dia memutuskan untuk menjaga kewaspadaannya lebih dari sebelumnya. Tidak mungkin aku akan membiarkan orang ini melampaui aku sebagai pengikut. Keduanya bisa melihat permusuhan dalam pandangan satu sama lain. Chapter 579. Alih-alih pergi, Li Feng memilih untuk tinggal di suku Black Mountain, tempat ia menanam dirinya di sisi Bai Xiaon dan melompat untuk memenuhi setiap permintaannya, bahkan jika itu berarti melewati neraka dan air yang tinggi. Itu memberi banyak tekanan pada Yao Yixing, dan juga berfungsi untuk meningkatkan semangat dan pengabdiannya sendiri. Bai Xiaon tidak mengusir Li Feng. Sebaliknya, dia berkubang dalam perasaan indah karena ada dua orang yang menjilatnya. Aku benar-benar terlalu luar biasa. Kemanapun aku pergi, orang-orang bersujud kepada aku kiri dan kanan. Sangat sulit untuk menolak perawatan seperti itu. Aku kira aku terlalu lunak. Tentu saja, orang-orang liar itu lebih fanatik dengan Bai Xiaon daripada sebelumnya, dan para penggarap jiwa mulai memperlakukannya seolah-olah dia semacam dewa. Semua energi suku difokuskan untuk memenuhi setiap permintaan yang dibuat Bai Xiaon, yang menurutnya adalah hal yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia tidak lupa bahwa dia telah berjanji untuk meramu obat jiwa untuk mereka. Namun, sebelum mengambil tugas itu, ada sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, sesuatu yang tidak bisa ditunda. Malam itu juga, dia mengirim 3 klonnya keluar ke kegelapan untuk berjaga-jaga, dan kemudian menyegel gua abadi dengan banyak mantra terbatas. Akhirnya, dia duduk bersila dan dengan hati-hati membuka topengnya. Setelah topengnya lepas, dia melihat sekeliling dengan waspada. Di luar, klonnya melakukan hal yang sama. Hanya setelah mereka semua yakin bahwa pantai itu bersih, Bai Xiaon sedikit bersantai. Sekarang aku bisa membuat api 11 warna. Saatnya untuk melakukan peningkatan semangat pada topeng ini dan melihat apakah aku bisa menghapus tanda branding di dalam dan menggantinya dengan milikku. Jika aku melakukan itu, maka tidak ada yang bisa menemukan aku melewatinya. Mata berbinar, dia mengeluarkan wajan penyu dan menyiapkan segala sesuatu dari api 1 hingga 11 berwarna. Setelah melakukan 10 peningkatan roh pertama, ia menempatkan nyala berwarna 11 ke dalam wajan. Hampir seketika, wajan mulai bersinar dengan cahaya keemasan terang yang langsung memenuhi seluruh gua abadi. Energi yang berdenyut dalam cahaya keemasan itu membuat Bai Xiaon merasa benar-benar terguncang. Untungnya,
Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan nyala api berwarna 11. Dia juga melakukannya di dunia ilusi persidangan dengan api. Karena itu, dia mengatur ki dan menenangkan pikirannya, lalu menunggu kura-kura itu menyedot semua cahaya keemasan. Ketika waktunya tepat, dia memasukkan topeng itu ke dalam wajan. Ini pasti akan bekerja. Topeng itu sangat penting, jadi tentu saja Bai Xiaon sangat peduli dengan bagaimana keadaan bisa berubah. Matanya terpaku pada topeng saat cahaya keemasan di wajan semakin menyilaukan dan tak terbatas, berubah menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu pada topeng itu sendiri. Kemudian, mereka dengan cepat bergabung bersama, menutupi topeng dan menyebabkan suara gemuruh yang dalam bergema di gua abadi. Akhirnya, tepat di depan matanya, topeng itu mulai mencair. Dalam beberapa saat, itu telah berubah menjadi cairan putih susu yang memancarkan aroma harum, aroma belaka yang membuat Bai Xiaon merasa bersemangat. Peningkatan semangat 11 kali lipat mengembalikan objek ke esensinya. Daun itu berubah menjadi pohon, sedangkan topeng ini menjadi setetes cairan esensi. Cairan putih susu dengan cepat terbentuk menjadi mutiara yang bercahaya dengan cahaya lembut. Yang mengejutkan, pada permukaan mutiara itu adalah desain emas. Saat kura-kura itu mulai gelap, kecemasan Bai Xiaon meningkat. Akhirnya, dia mengambil mutiara, di mana dia bisa merasakan aura di dalamnya yang mengandung kekuatan ilusi. Dengan hanya merasakan aura itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia dikelilingi oleh dunia ilusi. Dia tidak lagi berada di guanya yang abadi, dia berada di surga surgawi, penuh dengan gunung abadi, bangau abadi, bunga roh, dan kabut mistis. Hampir mustahil untuk mengatakan apakah itu nyata atau tidak. Untungnya, sensasi itu dengan cepat berlalu, dan dia kembali sadar. Kemudian, dia melihat dengan curiga pada mutiara yang dia pegang di tangannya. Kekuatan ilusi benda ini jauh melebihi topeng tua. Mungkin ada lebih banyak perbedaan yang harus aku temukan dari waktu ke waktu. Jantung berdebar kencang, dia memeriksa mutiara lebih jauh untuk memastikan tidak ada tanda branding di sana. Baru saat itulah dia menempatkan tanda brandingnya sendiri di atasnya. Mutiara putih itu berkedip-kedip ketika sebuah tautan dibuat di antara dia dan itu. Itu berhasil. Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini dengan topengnya. Sambil tertawa terbahak-bahak, Bai Xiaon mendorong mutiara itu ke dahinya, yang kemudian menghilang ke dalam mata Dharmahyaven Span-nya. Beberapa saat kemudian, fitur wajahnya kabur, dan kemudian berubah kembali menjadi Bai Hao. Pada titik ini, tidak ada celah sedikit pun di topengnya yang menyamar. Apakah itu fluktuasi jiwanya atau aspek lain dari dirinya, tidak ada sedikit pun bukti bahwa dia adalah Bai Xiaon. Di masa lalu, tokoh-tokoh maha kuasa tertentu seperti para dewa mungkin bisa melihat beberapa kelainan yang disebabkan oleh topeng. Tetapi sekarang, bahkan para dewa pun tidak akan mendapatkan petunjuk apapun. Sementara itu, pada saat Bai Xiaon mengubah topeng menjadi mutiara dengan menghapus tanda branding sebelumnya dan menggantinya dengan miliknya, sesuatu terjadi di lokasi yang sangat jauh di Wildlands. Di lokasi itu adalah kota yang mengejutkan yang benar-benar keemasan dan besar tanpa tandingan. Itu hampir terlihat seperti naga emas, memancarkan tekanan kuat yang akan menekan apapun di daerah itu. Kota itu, tidak lain adalah Arch Emperor City. Di tengah-tengah Arch Emperor City, melayang tinggi di udara, adalah daerah yang dipenuhi awan mengambang yang tampaknya berisi kota sendiri di dalamnya. Itu adalah lokasi Istana Kekaisaran. Di dalam istana, di aula yang didekorasi dengan sangat mewah, seorang lelaki tua duduk bersila dalam meditasi. Dia mengenakan pakaian mewah, dan tipe orang yang tampak mengancam tanpa menjadi marah. Dia menempati posisi yang sangat tinggi, tipe yang bisa menentukan nasib puluhan demi puluhan ribu orang dengan satu kata. Basis kultivasinya sangat membingungkan, dan bahkan dari kejauhan, ia tampak seperti makhluk ilahi, yang saleh. Saat tanda branding dihapus dari topeng, mata lelaki tua itu terbuka, menyebabkan cahaya keemasan tumpah. Siapapun yang menatap mata itu akan terguncang sampai ke inti. Segera setelah fluktuasi basis kultivasi pria tua itu mulai bergulir, seluruh istana kekaisaran mulai bergetar. Sudah pergi, gumamnya, mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya, menyebabkan pintu utama aula istana berayun terbuka tanpa suara dan mengungkapkan seorang pria parubaya, yang membungkuk dan menggaruk jalan masuk. Grand Heaven Master, yang mulia terkejut oleh fluktuasi basis kultivasi kamu sekarang. Dia telah meminta hambamu yang rendah hati untuk datang dan menanyakan apa yang membangkitkan amarahmu. Sepertinya keagungannya agak terlalu tinggi, jawab pria tua itu.
Sekarang aku memikirkannya, ini adalah waktu yang tepat baginya untuk pergi ke meditasi terpencil. Dengan begitu dia bisa meningkatkan basis budidayanya sedikit dan membangun keberanian. Berikan perintah bahwa Yang Mulia akan memasuki periode meditasi terpencil selama 10 tahun, segera dimulai. Dengan itu, pria tua itu menutup matanya. Kembali di daerah dekat kota hantu raksasa, Bai Xiaon berada di suku Black Mountain, merasakan wajahnya. Merasa senang, dia memanggil kembali 3 klonnya, kemudian mempelajari pagoda penimbunan jiwa sebentar sebelum memanggil sekelompok besar jiwa pendendam. Kemudian dia melambaikan tangannya dan menjepit jari-jarinya bersama-sama, menciptakan sesuatu seperti gaya gravitasi yang menyebabkan awan jiwa berkumpul di telapak tangannya. Saat mereka terbentuk menjadi nyala berwarna satu, ia membentangkan tangannya lebar-lebar, menyebabkan nyala api berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti sepotong kristal. Jadi, ini adalah obat jiwa. Bai Xiaon meraih kristal itu, dan bisa langsung merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang berasal dari itu. Kemudian dia mulai mempelajarinya sedikit lebih dekat. Sepertinya cukup sederhana. Satu-satunya kesulitan terletak pada berapa banyak warna yang ada dalam nyala. Jadi, hanya orang yang dapat menyulap nyala yang dapat membuat obat jiwa. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu dapat menggunakan teknik meramu obat nyata untuk membuat obat jiwa lebih baik? Setelah beberapa pemikiran, ia menghasilkan tungku pil, melemparkan obat jiwa ke dalam, dan mulai menggunakan beberapa metode meramu yang ia tahu. Namun, tidak ada yang terjadi. Bai Xiaon bahkan mengeluarkan beberapa pil obat dan mencoba menggabungkannya dengan obat jiwa. Dia melakukan sedikit usaha ke dalamnya, bahkan menambahkan beberapa tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Namun, pada akhirnya, mendapat sedikit dari itu. Yah, itu tidak berhasil. Ini menambahkan sedikit kabut obat ke obat jiwa, tetapi itu tidak akan melakukan banyak hal sama sekali. Jelas terlalu banyak pemborosan sumber daya untuk memberikan bantuan dalam budidaya. Tidak layak. Namun, sepertinya aku bisa mendapatkan sedikit efek dengan menambahkan elemen beracun. Pada akhirnya, dia menyerah begitu saja. Meskipun sepertinya sangat disayangkan, tidak ada perubahan berarti pada pengobatan jiwa. Bahkan, hanya ahli alkimia Grandmaster yang akan melihat sedikit perubahan di dalamnya. Namun, semua ini masuk akal mengingat Wildlands adalah tempat tanpa tanaman obat dan tumbuh-tumbuhan. Chapter 580. Bahkan setelah studi lebih lanjut, Bai Xiaon tidak memiliki pilihan lain selain menyerah pada gagasan menggabungkan pengobatan jiwa dengan pil obat biasa. Meskipun dia sedikit kecewa, sama sekali tidak ada cara untuk mendapatkan dua jenis obat yang sama sekali berbeda ini untuk bekerja sama. Baiklah. Setidaknya aku tahu cara menambahkan elemen beracun. Mungkin itu akan terbukti bermanfaat pada hari-hari ini. Dengan itu, ia melanjutkan tugas meramu obat jiwa. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada suku Black Mountain bahwa dia akan melakukan ini untuk mereka, dan dia adalah tipe orang yang memenuhi janjinya. Karena itu, hari-hari berikutnya sebagian besar difokuskan pada tugas itu. Semua pekerjaan dilakukan dengan jiwa yang mereka berikan. Mengingat kesulitan yang mereka hadapi, dan betapa Bai Xiaon berhati lembut, dia tidak memaksakan persyaratan lebih lanjut pada mereka. Beberapa hari kemudian, Bai Xiaon melihat 500 bagian penuh obat jiwa tingkat rendah, dan merasa sangat senang melihat betapa mengesankannya dia. Kurasa tidak seburuk itu bahwa aku menjauh dari tembok besar sementara. Karena aku pandai meramu obat jiwa, aku seharusnya bisa mendominasi pemandangan di Wildlands begitu juga di rumah. Dia sangat puas diri, dan tidak bisa menahan nafas betapa luar biasanya dia. Kemanapun dia pergi, dia selalu berhasil keluar di atas. Mungkin itu hanya setelan kuatku yang terbesar. Dia memejamkan matanya untuk bersenang-senang dalam perasaan itu, tapi kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali ke pemandangan di labirin ketika semua orang diteleportasikan. Itu membuatnya bertanya-tanya di mana guru Dewa Diviner, Song Kuei, dan Zhao Long berakhir. Aku ingin tahu di mana mereka sekarang. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan antisipasi saat bersatu kembali dengan mereka di suatu tempat di Wildlands. Untuk beberapa alasan, itu membuatnya merasa tidak begitu kesepian. Setelah memikirkannya lebih lama, dia berdeham dan kemudian mengulurkan tangan untuk merasakan wajahnya yang menyamar. Dalam beberapa hari terakhir, dia datang untuk menemukan bahwa tidak hanya kekuatan topeng mutiara menutupi auranya sendiri, tetapi juga menyamarkan fluktuasi yang disebabkan oleh menyulap api. Sekarang, dia bisa menyulap api kapanpun atau dimanapun dia mau, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Harta yang sangat indah. Akhirnya, dia mengesampingkan masalah topeng untuk sementara waktu dan mengeluarkan pagoda penumpukan jiwanya untuk memeriksanya.
Setelah aku memberikan 500 porsi obat jiwa tingkat rendah ke suku Black Mountain, tugasku di sini akan tercapai. Meskipun tempat ini tidak buruk, tidak ada alasan untuk tinggal di sini. Dengan itu, ia merenungkan. Di satu sisi, ia benar-benar perlu memikirkan cara untuk kembali ke tembok besar. Tetapi di sisi lain, ia juga ingin mendapatkan formula untuk nyala api 15 warna. Yang paling penting, dia perlu menemukan lebih banyak jiwa dewa. Jika tidak, dia tidak akan bisa menerobos dari panggung Gold Core ke panggung Naschen Soul. Ini semua kesalahan Nyonya Merah Debu terkutuk itu. Pikiran tentang siapa yang mendorongnya ke dalam kesulitan ini menyebabkan dia mengertakkan giginya. Selain itu, dia sekarang bertekad untuk memastikan bahwa, suatu hari, Nyonya Merah Debu dan Chen Hetian tahu persis betapa hebatnya dia. Sebelumnya, dia telah memindai pagoda penimbunan jiwa sedikit dengan akal ilahi, tetapi tidak pernah meluangkan waktu untuk mempelajarinya secara rinci. Sekarang setelah dia selesai dengan tugas pengobatan jiwanya, dia menenangkan dirinya untuk melakukan hal itu. Tujuannya adalah untuk mencari tahu bagaimana pagoda penimbunan jiwa bekerja. Namun, setelah diperiksa secara rinci, ia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pagoda penumpukan jiwa diisi dengan kabut yang indera ilahinya mengalami kesulitan menusuk. Namun, dia bisa merasakan sensasi usia yang mendalam di dalam pagoda. Ada terlalu banyak kabut itu. Itulah yang membuatnya sulit untuk melihat ke dalam. Baiklah, pagoda penimbunan jiwa, kamu hanya menonton dan melihat bagaimana aku menangani kamu. HMMPHH. Karena kamu milik aku sekarang, aku akan menggunakan teknik peningkatan roh untuk membersihkan kamu sedikit. Aku tidak peduli tanda merek siapa yang bersembunyi di dalam diri kamu, aku akan menghapusnya untuk selamanya. Apa yang terjadi dengan topeng itu telah mengesankan Bai Xiaon apa sebenarnya yang bisa ia lakukan dengan benda-benda ajaib yang telah diberikan kepadanya oleh orang lain. Karena itu, dengan sangat rahasia dia mengirim 3 klonnya untuk mengumpulkan lebih banyak jiwa pendendam. Selain itu, ia memerintahkan Yao Wixing dan Li Feng untuk melakukan hal yang sama, serta seluruh suku Black Mountain. Beberapa hari kemudian, metode bercabang 3 cabang untuk menyerang masalah ini menghasilkan dia memiliki cukup jiwa untuk menghasilkan segalanya dari api 1 hingga 11 berwarna. Malam itu juga, dia menyulap nyala api berwarna 11 yang dia butuhkan. Tanpa ragu sedikit pun, ia kemudian mengeluarkan kura-kura dan melemparkan pagoda penampung jiwa di dalamnya untuk memberikan peningkatan semangat 11 kali lipat. Cahaya keemasan menyala, dan pagoda Soul Hoarding mengubah penampilan. Alih-alih menjadi abu-abu, sekarang menjadi kristal dan indah. Selain itu, ia memiliki desain emas tunggal di permukaannya. Pagoda kecil itu sekarang benar-benar berbeda, dan akan sangat menarik bahkan bagi ahli nujum yang paling kuat. Bai Xiaon meraih pagoda penimbunan kristal yang terbuat dari kristal dan kemudian dengan gembira mencapnya dengan tandanya. Ketika dia merasakan hubungan tak kasat mata yang muncul sebagai akibatnya, dia akhirnya bisa santai. Sekarang pagoda penimbunan jiwa ini benar-benar milikku, dan aku sendiri. Sambil tertawa, dia mengirim beberapa perasaan ilahi di dalamnya untuk memeriksanya lagi. Kali ini, tidak ada kabut yang menghalangi kemampuannya untuk melihatnya dengan jelas. Tapi kemudian, ekspresinya berubah sangat serius. Eh. Dia mengirim lebih banyak kekuatan ke akal ilahinya, menyebabkannya memenuhi seluruh pagoda penimbunan jiwa. Di sana, sangat jauh di dalam, di daerah yang dulunya tertutup kabut, Bai Xiaon sekarang bisa melihat bukti mantra penyegelan terbatas. Tanda segel sangat samar, dan tidak akan terdeteksi kecuali setelah pemeriksaan dekat. Tanda pemeteraian. Pikiran pertamanya adalah bahwa anggota suku Black Mountain pasti mendekati kematian dengan mencoba menipu dia. Tetapi segera, dia menyadari bahwa itu mungkin tidak terjadi. Berdasarkan apa yang bisa dideteksinya, tanda pemeteraian itu tampaknya sama kunonya dengan pagoda penimbunan jiwa itu sendiri. Setelah sedikit berpikir, matanya berkilau, dan dia berusaha membuka tanda pemeteraian dan melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, ia menemukan bahwa tanda itu tampaknya dibuat dari aura kematian. Tanpa ledakan besar rasa ilahi, tidak mungkin untuk membuka. Bahkan, Bai Xiaon bisa mengatakan bahwa dia saat ini tidak mampu melewati itu. Menarik. Sebuah pagoda penimbunan jiwa yang tampaknya biasa ternyata memiliki tanda penyegelan kuno di dalam. Dia menarik indera ilahi dan kemudian duduk di sana berpikir, matanya bersinar cerah. Jika aku ingin membukanya, aku harus meledakannya dengan kekuatan yang luar biasa. Basis kultivasi aku tidak cukup kuat saat ini, tetapi itu tidak berarti aku kehabisan pilihan. Baiklah,
Pagoda penimbunan jiwa, kamu hanya menonton dan melihat bagaimana Lord Bai melakukan sesuatu. Dengan itu, ia menampar tasnya memegang untuk menghasilkan ember besar. Itu setinggi seseorang, dan lebarnya hampir 2 meter. Dan segera setelah itu muncul, ia meletus dengan kekuatan spiritual yang kuat. Yang mengejutkan, ember itu terisi penuh dengan air sungai Heavenspan. Kembali selama menghantui sekte penentang sungai, Bai Xiaon, dalam ketakutannya, merendam topengnya di ember ini. Bahkan dia sudah melupakan masalah itu untuk sementara waktu. Menimbang bahwa dia membutuhkan ledakan besar kekuatan spiritual untuk menangani pagoda penimbunan jiwa, ini adalah barang yang sempurna untuk diambil dari tasnya yang dipegang. Air sungai Heavenspan adalah kelangkaan utama di Wildlands. Ember ini mungkin tidak menjadikan aku orang terkaya di sini, tetapi jelas merupakan kantong uang yang besar. Menjilat bibirnya, ia memandangi ember itu dan kemudian kembali ke pagoda penimbunan kristal yang mengkristal. Dengan kekuatan spiritual dalam ember ini, aku seharusnya bisa meledakkan tanda pemeteraian itu. Mata berbinar, dia melakukan gerakan mantra tangan kanan dan kemudian melambaikan jarinya di pagoda penimbunan jiwa. Seketika, gaya gravitasi bermunculan, menyebabkan lebih dari setengah air di ember melonjak ke arah tanda penyegelan di kedalaman pagoda. Pagoda penumpukan jiwa bergetar secara fisik ketika Bai Xiaon mengirim akal ilahi ke dalam untuk menyaksikan tanda pemeteraian berantakan di bawah rentetan air sungai Heavenspan. Namun, bahkan ketika pecah, ia mulai sembuh sendiri. Bai Xiaon dengan cepat melakukan gerakan mantra lain, mengirim lebih banyak air ke pagoda. Tanda-tanda penyembuhan menghilang, dan lebih banyak retakan muncul, sepertinya tanda segel akan hancur kapan saja. Namun, pada saat itu, tiba-tiba, aura mengerikan bocor yang menyebabkan wajah Bai Xiaon segera jatuh. Bahkan hanya menyikat aura itu dengan indera ilahinya membuatnya benar-benar terguncang dan terengah-engah. Melompat berdiri, dia berseru, itu. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra untuk menarik semua air sungai Heavenspan kembali dari dalam pagoda. Syukurlah, setelah dia melakukan itu, tanda pemeteraian berhenti runtuh. Namun, tampaknya telah kehilangan kemampuannya untuk memperbaiki sendiri, dan sekarang tetap dalam keadaan bobrok, seolah-olah hanya sedikit lebih banyak kekuatan yang bisa menghancurkannya. Bai Xiaon mengendalikan napasnya dan kemudian kembali menatap pagoda, matanya bersinar karena ketakutan. Aura itu melampaui apapun yang pernah kurasakan dari siapapun, bahkan dari para deva. Ini sangat mirip dengan aura yang kurasakan saat uji coba oleh api di labirin, ketika aku melakukan peningkatan roh 21 kali lipat pada itu. Daun. Itu aura yang melampaui dewa. Jangan bilang itu. Alam demi God. Apa sebenarnya yang tersegel di dalam pagoda ini?